Jadi porto gua itu momen-momen bisa 100 juta ke 1M, 1M bisa balik ke 400 juta, bisa naik lagi ke 2M, bisa balik lagi ke ya 1M dulu. Jadi gini-gini kontrol agresifnya luar biasa. Tapi apakah trennya itu konsisten naik? Konsisten naik. Semenjak gua kena teguk sampai detik ini, gua closing nggak pernah merah. Nggak pernah gua closing merah. Saya nggak mau duit, saya pendem. Saya muter lagi biar bisa kejar 5M jadi 100M. Harus muter, harus pintar muter, otaknya harus pintar muter kayak gitu. Dulu kan cuman hanya cuan udah brand, Petro, TPIA, BRPT ya. Mereka akan rotate dan kalau semuanya habis akan cari barang baru kayak gitu. Menurut lo itu via IPO baru atau existingnya dia? Lu nih. Menurut saya Oke, sekarang kita masuk ke part 2, yaitu lebih ke Q&A ya dari teman-teman. Gua masukin lumayan banyak di sini, ada sekitar 20-an gitu ya. Langsung kita mulai. Posisi cash Bro Hengki saat IHSG lagi ATH, which is sekarang. Menurut lu berapa persen cash versus yang ada di equity? Gak tahu ya. Porto saya kan banyak ya gitu ya kan, pecah-pecah. Tapi ya yang bikin cash banyak ya TP di Bumi sama Petro kayak gitu. Tapi ya habis. Kalau lu naik sekarang ya cash gue banyak. Tapi kan karena habis TP kayak gitu. Jadi ya besok bisa berubah lagi supaya nggak gitu. Yang poin yang mau aku sampaikan adalah banyak orang bilang wah ini retailnya untung, ciri-ciri bubble semua udah ada. Nah sekarang itu problemnya ya dilema. Dilema dalam artian kalau kita nggak jump in, kalian nggak akan perform, nggak akan untung. Tapi kalau kalian jump in too much kayak gitu kan, ya meledak selesai kamu kayak gitu. Makanya tetap pakai setupnya sendiri. Sekarang beli apapun untung. Lu beli turun, lu biarin aja naik lagi kok. Nah rata-rata kayak gitu. Asalkan pilihan sahamnya ya nggak gorengan ya, sahamnya yang konglo yang ada isi. Nah cuman makanya selalu disiplin. Kalau udah nggak benar cut aja, nggak masalah kayak gitu. Mau turun lagi, bagus lagi, baru beli lagi. Itu urusan kedua. Jadi di posisi dilema tapi tetap harus disiplin kayak gitu. Jadi cash atau nggak cash ya berubah-berubah. Ya, berarti stance lu adalah itu ya tadi ya, kayak kalau misalnya masuk kegedean hati-hati gitu cirinya ya. Masuk kegedean boleh, tapi jangan lupa disiplin. Udah gitu doang gitu. Nggak benar ya cut, jangan gue masuk gede, aduh gue nggak rela, selesai. Biasanya. CBDK dan Pani, tolong tanyain Pani bisa masuk MSCI nggak kira-kira dan di bulan yang keberapa? Kalau Pani Mei masuk MSCI itu tergantung free float-nya yang PT-nya itu gimana update-nya. Karena kan dia tebus strike issue-nya kan pakai PT juga. Nah kalau misalnya PT-nya nggak include, seharusnya dia nggak include, nggak kena free float-nya. Tapi kalau misalnya dia include ya seharusnya udah mulai oke. Cuman saya sih ngerasa Pani masih 50-50. Masih 50-50 kayak gitu. Kalau CBDK sekarang for sure no. Kayak gitu. Iya. Nggak masuk. Cuman CBDK jauh lebih, upside-nya jauh lebih banyak daripada Pani. Kenapa? MSCI-nya masih jauh. Nah apakah menurut lu ada interest dan ada, ini adalah, tadi kita ngomongin tentang setup. Ya kan tadi yang Pak Haji Isam gitu misalkan. Yang ya. Nah apakah menurut lu CBDK itu udah siap kalau misalnya emang itu pengen dorong ke MSCI? Belum. Pani aja belum kedorong-dorong. Iya. Udah berapa tahun dia kerjanya gitu kan. Jadi ya mungkin awal-awal belum ada infrastrukturnya untuk melakukan hal-hal itu. Tapi we can see mereka effortnya ya namanya konglo ya nggak pernah mundur gitu. Makin mereka mau makin gas. Jadi seharusnya ya masuk, tapi kapannya seharusnya paling mentok-mentok Mei lah Pani masuk ke MSCI. Iya, oke. Ada potensial Februari atau bisa Mei juga. Iya, masih gitu. 50-50 kalau Ya, nggak gitu pede. Tapi CBDK ya pasti aku pede nggak masuk kalau Februari ini. Ya, tapi potential upside yang tadi lu bilang itu gara-gara in case dia kepengen konglonya itu pengen ngedorong sahamnya supaya masuk MSCI, upside-nya masih banyak gitu maksudnya. Betul, ya kerjainnya satu-satu dulu. Iya. Jangan kerjain dua-duanya nggak dapat. Tapi kalau misalnya Paninya dapat, baru kita masuk ke CBDK. Lu ngikutin gak sih soal CBDK lately lagi volatile banget? Naiknya bisa kenceng, turun. CBDK saya ada, tapi Pani saya nggak pernah. Oh, CBDK lu ada? Main trading doang. Gitu. Saya doyan kan main trading. Apa lu yang sodok? Nggak lah, saya ngikut doang, nggak berani. Iya. Ini
studi kasus saham IMPC yang di akum asing terus-terusan, tapi pas di harga 4.000 beberapa kali turun lagi. Gitu. Apa pendapat lu? Kayak maksudnya mekanisme market lah, biasa aja kayak gitu. Karena ya orang profit taking tuh dari berapa ke berapa. Jadi sangat wajar sih orang profit taking untuk impact, karena ya orang takut wah nggak masuk MSCI dan segala macam. Tapi which kalau berdasarkan perhitungan saya seharusnya karena kan ada langganan untuk perhitungan free float MSCI untuk hanya bisa equity, yaitu fund-fund doang, institusi yang bisa melakukan subscription untuk itu, untuk kita bayar kelasnya mereka, untuk kita lihat apa sih yang mereka lihat. Nah, MSCI untuk impact sih nggak masuk, cuman dia masuknya ke FTSE. Dan FTSE itu sebenarnya 70%, 80% size-nya hampir sama dengan MSCI. Jadi ya sebenarnya nggak begitu masalah. Dan yang saya suka kan emitennya. Emitennya, lu kalau lihat turun, itu KI-nya tahanin terus. Jadi saya melihat KI, AZ, LG, kayak gitu. Itu Konglo yang dipakai untuk IMPC-nya. Jadi ya so far mereka masih tahanin, mereka nge-tektokin, mereka ngejagain, mereka ada kepentingan ya, bagiku fine. Kayak gitu. Including Today. Today kan dia nggak tahu kenapa tiba-tiba dibanting minus 7%. Itu saya tahanin banget itu 3.150, ya kurang lebih gitu 3.150 lah. Tahanin. Udah akhir sesi ditarik juga sampai hijaunya. Langsung ditarik sampai hijaunya. Jadi ya market lah gitu. Today itu kalau misalnya kalian mau cek 14 ya, 14 Januari. Just in case mereka Today kapan? Soalnya tanggal update beda. Ini ada pertanyaan menarik yang gue juga kepengen tahu nih. Kenapa pilih Supa Moonstock bukannya MTech Group tidak retail friendly seperti dibuka? Iya, MTech Group tidak retail friendly itu kan saham-saham yang MTech yang lama-lamanya. Kalau yang Supa ini kalau kita lihat strukturnya itu ada Grab-nya, ya kan? Nah, ada entity-entity lain yang seharusnya Grab-nya ada kontrol di sana. Dan mereka nggak bisa sesuka gaya main mereka. Jadi seharusnya ini ada something. Nggak mungkin dia IPO hanya untuk itu doang. Itu satu. Dan transaksinya benar, ada FZ-nya jual. Tapi ada smart money yang nampungin terus-terusan jualan FZ-nya. Jadi menurut saya, Supa ini akan sideways. Baru nanti ada momentumnya dia akan ngegas lumayan kencang. Menurut saya seperti kayak gitu. Jadi berdasarkan perhitungan saya, ya maybe sooner or later lah, mungkin Februari latest kayak gitu. Udah ada pergerakan yang proses pengeringan barang ini. Kalau untuk MTech Group dan segala macam, itu kan kita nggak tahu floor price-nya. Kalau untuk Supa, itu saya ada hitung-hitungan, saya share semua hitung-hitungannya. Siapa yang kumpulin smart money-nya, cara mereka nahan, bid offer-nya, kepemilikannya, dan semua yang paling penting adalah floor price-nya di berapa gitu. Jadi kita tahu harga dasar, harga mereka itu berapa sih. Nah, ini menjadi bottom line yang menurut saya, wah kita tahu kalau misalnya turun dari sini, semua kita rugi loh. Gua rugi, lu rugi juga kayak gitu. Dan inilah yang saya betting on this-nya. Dan perhitungannya ya sebenarnya udah quite clear, aku udah share, cuman not for public. Nah, itu yang bettingnya saya untuk sebagai Moonstock. Oke. Jadi sepertinya dari floor price-nya ini itu sudah bottom dan tinggal tunggu waktunya aja. Oke. Apakah saham Pak PP akan istirahat tahun ini selain Petro yang tampaknya lagi kejar MSCI? Sepertinya tidak. Kayak gitu. Pak PP masih sangat kuat walaupun udah berumur tapi masih sangat kuat gitu. Jadi mungkin tapi beresinnya satu-satu lah. Petro di luar. Nanti akan ada mainan barunya lagi kayak gitu. Mainan barunya apa? Ya ada gitu. Gitu. Ada mainan barang barunya untuk ya yang dia mau gedein menjadi barangnya dia lagi. Kan selalu kayak gitu mereka mainnya. Dulu kan cuman hanya cuan udah brand Petro, TPIA, BRPT ya. Mereka akan rotate dan kalau semuanya habis akan cari barang baru kayak gitu. Menurut lo itu via IPO baru atau existingnya dia? Clue nih. Menurut saya enggak lewat jalur IPO. Menurut saya melewat aksi caplok-mencaplok
kayak gitu, atau kolaborasi, kurang lebih kayak gitu. Jadi semi-semi backdoor kayak gitu. Jangan udah ada nih sahamnya. Akan di backdoor atau udah lagi on proses backdoor? Berusaha, ya aku kan mewakilkan kalian, ya kan? Next question. Oke, siap. Oke. Kalau MBSS, thought prosesnya gimana ya gitu? Always the same, karena kita floor price-nya gitu ya kan. Itu floor price itu menurut saya cara hitungnya itu lumayan mahal dan lumayan capek. Dan floor price-nya ini adalah hal yang menentukan saham ini bagus atau nggak bagus. Ingat, saham bagus, harga harus bagus. Sahamnya bagus, harganya tidak bagus, ya itu menjadi 50-50. Nah, dan saya selalu share, wah ini floor price-nya apa? Ini bisa potensinya jadi apa? Bettingnya adalah barang-barang yang seperti kayak gitu. Ya. Nah, koin ya, itu apakah sell the news doang karena bakal ada bursa kripto lain masih ngincer MSCI nggak? Nah itu boleh share ini nggak ya, kalau misalnya kemarin kan lumayan terkoreksi lumayan dalam ya, dari ya peaknya lah ya, ATH ke 4.500-an gitu, sekarang di angka 3.200 kira-kira. Nah apakah menurut lu itu kelihatannya udah selesai, that's the end, atau menurut lu mereka masih mau tetap berusaha buat ngejar ke MSCI, FTSE gitu. Jadi despite ada apa namanya bahasanya? Oh yang baru? Free float? Bukan, itu yang baru. PT? Kompetitornya yang di approve. Okay. Apa sih namanya? Si bursanya. Iya, ICX. Ya. Nah ya, bursa yang di approve itu intinya tuh walaupun ada bursa yang di approve yang baru yang jadi competition, yang tadinya mereka itu monopoli bisa jadi potential oligopoli, masih ada story potential upside yang menurut tuh kayak gimana? Menurut saya tetap ada. Inilah enaknya kita banyak belajar ya kayak gitu. Kalau dulu saya akan bilang selesai, ini nggak jadi masuk MSCI segala macam. Tapi kalau kita banyak belajar, kita bakal banyak upgrade ilmu. Kita lihat tentang structuring koin. Structuring koin itu dia IPO-nya itu 15%. Ketika IPO-nya 15%, dia tulis dia tinggal lihat RTI, masyarakatnya 45%. Tapi 45%-nya ini kan 45 kurang 15 30 dong kayak gitu. Nah, 30% di antara 45%-nya itu udah adalah PT-PT-nya dia sendiri. PT-PT-nya ini masuk MSCI bisa nggak? MSCI lagi permasalahan nih. Nggak boleh lu berusaha nge-otak-atik kita lo, nggak boleh. Nah, structuring-nya kena dia. Karena restructuring-nya kena, dia harus restructure dulu baru dia masuk MSCI. Ketika, apakah dia udah restructure? Nah, pertanyaannya itu, ya kan? Kenapa dia nggak restructure, tinggal restructure? Orang ngomong gampang, enak. Kena lock up. Kena lock up nggak bisa structure. Tunggu apa? Tunggu dia udah, apa ya sebutannya? Udah lock up-nya dibuka, lock up-nya selesai, baru di structure, baru untuk masuk MSCI. Menurut saya itu plan-nya kayak gitu. Makanya pas saya main, koin itu podcast kedua di sini kayaknya. Orang koin udah 45%, retail udah exit segala macam. Suruh tembak gede-gede banget. Itu sampai ARB mungkin lotnya 50.000. Saya pegang ratusan ribu lot kayak gitu. Nah, itu adalah saya main dari cukup bawah sampai di harga 4.000-an. Sekarang saya nggak main. Kenapa ya? Karena ada thought prosesnya. Wah, ini belum di structure. Belum ada kepentingan. Saya nggak mau duit, saya pendem. Saya muter lagi. Biar bisa kejar 5M jadi 100M. Harus muter, harus pintar muter. Otaknya harus pintar muter kayak gitu. Kalau nggak, kalau kita diem doang ya selesai kayak gitu. Berarti menurut lu ada potensial lu bakal balik main koin lagi nanti? Bakal. Berarti teman-teman lagi ngecek nih, kapan lock-up-nya selesai. Lock-up-nya selesai tunggu dia structure dulu gitu. Jadi ya mungkin structure tunggu lock-up dia selesai dulu maksudnya. Restructure tunggu lock-up dia bukan dibuka. Nah, makanya gue yakin sekarang mereka pada Google kapan ini lock-up-nya, lock-up periodnya berapa lama. That's the beauty of learning kayak gitu. Kalau gue dulu trader doang, gue nggak akan tahu, gue nggak akan peduli kayak gitu, dan gue nggak akan berani main lagi. Nah tapi kalau dia butuh, ya kayak gitulah. Let's see. Oke, baiklah. Apakah Ko Hengki itu trading sendiri saat buy dan sell saham atau ada tim khusus? Punya nggak nih lo trading room segala macam banyak orang? Gitu. Saya sendiri. Jadi solo lu nggak ada researcher? Tidak, researcher, tim enter, apa lagi? Ya tukang barbarnya semua ini, semua satu keyboard, satu mouse, udah gitu doang terus. Pertanyaannya ya, apakah lu lihat ada potential benefit apabila lu merekrut orang untuk memperkuat
cara lu trading. Ada gak sih cara itu melakukan itu? Misalnya nih, kan lu kan bisa screening segala macam kan. Nah lu ada gitu, ini orang ini aja lu screening bagian ini, nanti gue balik, lu tinggal kasih gue ya hasilnya apa ya. Jadi gue tinggal cross check gitu. Apakah ada, itu bisa membantu lu trading gitu? Bisa banget gitu. Cuman so far saya kurang nyaman untuk, saya nggak suka nyuruh-nyuruh orang kayak gitu. Saya lebih emang lone wolf ya gitu ya. Emang lebih suka doyan kerjain apapun tuh sendiri biar saya lebih ngerti. Cuman saya berusaha menghemat waktu saya dengan saya udah bikin sistem lah kurang lebih kayak gitu. Saya bikin ya mungkin Remora Tech atau Remora apalah sebutannya. Tapi ya lagi doing kayak gitu. Artinya adalah apa yang gue pikirkan, apa yang gue lakukan yang seharusnya bisa di replace ya kan, ya gue lempar semua ke teknologi kayak gitu. Automation aja gitu ya. Automation. Terus kalau udah nanti dia kasih data-datanya ya tinggal saya baca. Wah 1 page, 2 page kayak gitu udah cukup. Oh, idenya adalah apa yang lo lakukan setiap hari itu di automate gitu berarti. Betul. Jadi ya pingin bikin ya gua versi komputer lah kayak gitu. Dan harapannya ya one day kayak crypto, artinya open API banget. Jadi saya bisa colok tradingnya pakai API. Jadi nggak perlu saya di depan komputer, ada setupnya, ada clue-nya, saya kasih tahu semua. Jadi itunya trading sendiri. Trade sendiri. Iya. Hopefully kayak gitu, karena ya di luar kan ada algo asing, algo lokal kan nggak ada. Jadi ya seharusnya kalau asing bisa bikin ya lokal bisa bikin kayak gitu. Cuman karena saya bukan orang tech, ya it takes time kayak gitu. Lu udah ada orang tech ya kalau kayak gitu? Ada kayak gitu. Yang kemarin lu nyari di story segala macam kan? Malah orang-orang Remora gitu. Nah orang-orang Remora kayak gitu. Oh itu? Nggak pernah saya ketemu, muka gimana saya nggak tahu kayak gitu kan. Nah ini oke, ini menarik ya. Soalnya ini kita ngomongin opportunity, ya kan? Opportunity maksudnya kayak gini. Kan pasti ada spektrum orang yang berusaha mencari opportunity dari ujung ke ujung. Yang paling ujung itu yang misalnya kayak cuman DM, kok tolong bagi uang dong saya dong gitu, tolong bantu saya. Ada yang minta 10M tiba-tiba. Serius lo? Kok pinjam 10M besok, bukan besok, tahun depan, 2 tahun lagi gue balikin kayak gitu. Ada kayak gitu, bisa gue cari DM-nya gitu. Nah kan ada yang spektrum kayak gitu, sampai ada spektrum yang akhirnya lu justru lu mau sama orang ini. Nah boleh nggak sharing ya supaya, dan ini kan terkait apapun yang mereka lakukan ya, mau dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam mereka berpartner, untuk member Remora ya ada berapa, 100, 500, 1000 gitu misalnya kan. Kenapa lu milih satu orang ini? Dan bahkan pasti kan kalau misalnya lu bikin story, lu udah open porto dengan ini aja plus misalnya 26M dalam waktu 6 bulan. Ya kan? Yang di open portonya gitu. Pasti kan asumsi gue adalah semua orang pasti pengen nebeng. Logika gue pasti orang pengen nebeng. Orang yang ngerti teknologi pasti pengen dong gitu kan ya. Kalau bisa mereka bisa bikin barang segala macam, ya mereka ngerti teknologi, lu ngerti bagian thought process, logic segala macamnya, pasti bisa terbang gitu kan. Nah pasti ada alasannya kenapa lu memilih dia bukan 99 orang lain gitu. Nah boleh ceritain gak sih kayak cara lu seleksi kayak gimana, kenapa lu milih orang yang ini, dan kenapa orang lain tidak terpilih? Karena orang ini langsung kasih barang. Dalam artian dia kan orang Remora. Jadi dia tahu seberapa banyak hal yang harus saya cek. Dan dia orang tech. Dan ketika dia orang tech seharusnya dia bisa kerjain. Jadi dia bilang, kok gue udah kerjain apa yang lu mau. Nih linknya dikirim. Gue buka, oh sama. Tapi ya gue bilang, tapi banyak bedanya. Prosesnya bukan kayak gini, bukan gini. Tapi intinya dia udah buat duluan. Dia udah jalan duluan, dia udah gunakan di luar. Maksudnya dia waktu lu kontak dia. Abis itu dia langsung bikinin. Dia bikinin, abis itu dia presentasi ke lu gitu. Enggak, maksudnya dia udah bikin di luar tanpa ada gua. Jadi dia melihat orang pragmatis. Gue paling suka orang pragmatis kayak gitu. Ribet ya kayaknya Hengki ngecek kok bisa save nih, bisa dibantu dengan teknologi deh. Dia buat aja, dia pakai sendiri. Oh jadi waktu lu live, kan live lu screening saham segala macam kan? Betul, bedah semuanya kan dia tahu semua dong artinya. Iya. Jadi yang lu ngecek IDX lah, yang BDM segala macam itu di automate dia. Dia automate sama dia. Cuman logiknya dia ya kurang sempurna gitu, kurang yang gua mau gitu. Tadi udah ada.
Jadi ketika gue udah ngajarin cara screening segala macam, dia bikin sendiri, baru gue bilang, gue mau bikin dong. Nah dia bilang, gue udah ada dong, gitu ya. Nih barangnya, lihat cocok nggak? Cocok. Itu langsung close, enak gitu, langsung oke. Gue udah tutup, gue nggak mau lagi. Barang lu aja, karena lu udah minimal, udah pragmatis, lu inisiasi tanpa diminta. Ya jodoh, gue nganggapnya kayak gitu. Karena sisanya kan cuma ngomong, gue ada pengalaman di ini. Ya lu kenapa nggak bikin kayak gitu? Nah, jadi ya, gue nggak butuh pengalaman lu kayak gitu. Intinya kurang lebih kayak gitu. Lu pengalaman 10 tahun, belum pasti sama orang yang 1 tahun lu menang kayak gitu. Itu ya, cara cari opportunity ya. Jadi skill and network gitu. Iya, dan gue carinya bukan karyawan gitu. Gue bilang, kita partneran, gue bilang kayak gitu. Partneran, kalau ini jadi, lu bisa bikin kayak gitu, partneran. Injek duit, kasih persen, gue untung, gue bagi semua. Jadi pakai PT, langsung holding sama orangnya yang bikin tag-nya ini. Jadi dia win-win, dia akan semangat banget, ada sense of belonging-nya kayak gitu. Itu yang pingin gue bangun kan. Kalau orang bilang, gue kerja di sini ya, lu nggak ada sense belonging, lu kerja lagi aja balik ke sana kayak gitu. Sekarang dia lagi kerja lagi kerja di startup gitu atau di perusahaan dia di apa? startup. Oh, dia di startup. Nah, dia di startup, dia bilang, wah kok gue ya dia bilang feel honored lah untuk mau kayak gini. Dia nggak kepikiran mau melakukan hal-hal seperti gini. Terus dia bilang, gue resign kali ya untuk kita full time. Gue bilang, lu jangan resign dulu, lu harus responsible with your life kayak gitu. Lakuin aja dulu. Kalau misalnya oke, semua otaknya udah masuk ke dalam sana, resign aja gitu. Gue berani jamin kalau kayak gitu. Orang gaji lu berapa? Nanti langsung gue bayar aja. Untuk awal-awal survivingnya, nanti kita baru injek duit, baru mutar gulung dari sana. Wah, hidup dia langsung jackpot lagi, Jadi bro. win-win lah, gue juga jackpot kan, hemat banyak waktu, itu kan penting banget kayak gitu. Iya, Jadi iya. gue bisa lebih banyak networking ke orang-orang, belajar sana sini. Jadi win-win, everyone wins, itu paling enak. Kayak Iya, gitu. iya. Kalau misalnya RLC arahnya 20 kali, dia arahnya 1000 kali kan ya. Dari Iya. gaji dia segini, udah bikin algo, otomatis trading. Wah. Nah, cara otomasi, kejar arah gimana, semua otomasiin kayak gitu. Jadi hopefully itu cita-cita besarnya kayak gitu. Iya, iya, iya. Sampai mana tadi gua? Oh ini. Ciri-ciri saham FCA yang bagus. Nah, menarik. Soalnya berbeda dengan yang biasa, di mana lu bisa ngelihat bid offernya, lu bisa ngelihat cara dia beli, cara dia jualnya. Yang ini nggak bisa nih, ini gimana? Bisa. Nah, Kan ada caranya IEP-nya. IEP-nya tuh bisa lihat kayak gitu. IEP, IFV-nya tuh bisa dilihat bid offer-nya. tapi kan tereksekusinya harus nunggu setiap jam dong. Begitu kelar, lu baru lihat historisnya. Enggak, langsung aja gitu. Kan dia sekarang non cancellation menit ke 56 kan. Gitu. Ya udah dekat-dekat sana aja gitu. Menit 50 aja kalau lu 53 dia gitu kan. Menit 50 aja lu plototin terus kayak gitu. Lihat ada perubahan. Lihat aja nanti ada pergerakan kayak gitu. Kayak gitu. Jadi yang bagus artinya apa tuh? Tricky. Actually it's very hard to say, tapi probabilitasnya mungkin kalau lu trading saham biasa itu 70-80%. Tapi untuk yang bid offer di saham-saham FCA itu kurang lebih 60%. Oh, cuma sedikit turunnya? Iya, kayak gitu. Tapi hitung barang, jawabannya adalah hitung barang gitu. Which is ya rahasia dapur. Oke. Gitu. Baik. Kok, kapan kita waktunya untuk average down atau average up? Please sering-sering podcast ya. Gitu. Saya jarang average down sih. Gitu. Average down itu kadang-kadang kecelakaan lah. Gitu. Kayak misalnya udah beli, dia rontok kayak gitu kan. Udah ya gue udah rontok gitu kan. Udah kalah nih gue nih. Either gue kalah atau BEP. Pilihannya kan kayak gitu kan. Atau gue kalah atau untung kayak gitu kan. Udah kalah. Langsung bomin lagi kayak gitu kan. Kalau misalnya dia nggak balik ya cut semuanya kayak gitu. Tapi prinsipnya pada dasarnya itu nggak pernah average down. Gitu. Ini beberapa tips ya yang diminta. Takes how long untuk master psychology trading? Kayak lu ya di awal-awal lah personal experience gitu. Mastering ya. Kalau mastering sih belum ya mastering psychology. Cuman kalau untuk bisa kontrol, maybe it took from my personal experience ya. Maybe tahun ketiga gue udah, tahun pertama balik rugi, tahun kedua sideways, tahun ketiga mulai konsisten pelan-pelan, tahun ketiga mulai mastering gitu, mulai knowing yourself gitu. Berarti lu belajar itu gara-gara lu mengalami drawdown. Betul, kayak gitu, mengalami drawdown, mengalami paksa di market ketika apapun situasi.
Apakah kalau kayak gitu ya, apakah bisa disimpulkan juga, ini kan strategi gue ya, waktu waktu gue menerapkan sesuatu hal yang baru. Misalnya waktu gue bergabung Remora gitu misalnya ya. Yang gue lakukan adalah gue tahu pasti bakal ada biaya biaya ruginya, biaya sekolahnya gitu. Makanya gue selalu batasin dulu sedikit dulu gitu polanya. Nah, apakah itu sesuatu hal yang lu encourage orang? Misalnya kalau misalnya mereka bergabung gitu ya, mulai kecil-kecil dulu gitu. Atau menurut lu kayak gimana? Atau itu justru nggak berlaku gitu? Nggak berlaku kalau kayak gitu. Karena justru rugi gede jadi belajar gitu. Bukan rugi gede lah ya, rugi yang sakit tapi nggak apa-apa. Itu kata-kata yang saya selalu pakai kayak gitu. Karena kalau terlalu kecil nggak kerasa gitu. Kayak misal kamu punya, kamu taruh di rumah gitu ya, taruh di tas, 10.000 cacah kayak gitu kan. Dicolong 2 butir cacah ya nggak ada yang tahu kayak gitu. Cacah apa? Cacah, M&M's lah. Oh, M&M. Lu kan kelas atas. Kalau cacah kelas gua kayak gitu. Bisa aja. Tempe orek nggak tahu, cacah nggak tahu, parah dia. M&M's Oh, kayak M&M, gitu. iya. M&M's ada 1.000. Lu jangan ketawa lah. Video kan gue ketawa, kampret nih dia. Nah, 10.000 dicolong 2 nggak kerasa kayak gitu. Tapi kalau M&M's 10.000 dicolong 3.000 mulai kerasa. Nah, itu juga dipakai di prinsip trading. Oh, maksudnya jadi nggak serius kalau misalnya trading kita. Takutnya nggak berimpactful, nggak serius. Jadi ya acuh tak acuh. Orang cuma 2 kayak gitu. Cuman kalau 3.000 kan, wah jangan dong kayak gitu. Ya, jadi itu sih jawaban. Ya, jadi lebih ya size-nya yang tengah yang bikin lu ngerasa lu nggak mau kehilangan, tapi not too much sampai kalau misalnya salah lu kemahalan. Iya, gitu. Jadi kan kita kan harus tanggung jawab terhadap hidup kita. Kecuali ya bapak lu orang kaya kayak gitu, orang privilege, ya silakan hajar aja, nggak ada duit kan ya. Dedi tolong gitu. Refill. Sekuritas paling kencang untuk mendapatkan barang IPO apa kok? Izin. IPO ya beda-beda sekuritas lah kayak gitu. Aku nggak bisa jawab karena ya gue tembak semua sekuritas kayak gitu. Oh gitu ya? Iya. Lu kalau misalnya hajar saham ala yang lagi ARA gitu, lu pakai multiple sekuritas? Pakai multiple sekuritas. Sekuritas aneh-aneh zombie pun saya pakai kayak gitu. Tembaknya semua, nanti kan tinggal indeksnya keluar, yang belakang-belakang dicabut-cabutin. Beres kayak gitu. Indeksnya keluar apa maksudnya? Indeksnya di belakang. Jadi lu bisa ngecek order ID lu. Oh iya. Antriannya ke berapa? Iya, yang di belakang cabutin aja beres kayak gitu kan. Tembaknya semuanya gede-gede kayak gitu. Nah, step 1 harus punya modal. Bener, step 1 harus kalau misalnya gak ada modal ya lu punya duitnya 100 juta, lempar ke 10 juta, kalau misalnya dapat jadi nggak punya juga. Betul. Makanya step 1 kerja keras, kumpulin modal. Ketika saham berada di fase akumulasi, bagaimana kita tahu bahwa saham itu udah mau naik kok? Bid over. Jawabannya bid over. Change of behavior lah. Cara ngeakum sama cara mau dobrak barang itu berbeda. Kalau dia mau akum ya kayak rumah, warteg yang jelek, yang tidak pingin ada orang datang. Itu adalah akumulasi. Tapi kalau mau naik adalah ya fase-fase ya mulai banyak artis datang makan. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Menurut Ko Hengki, modal ideal untuk trading for living biasanya berapa? Tergantung hidupnya, spendingnya berapa. Lu punya ini gak sih kayak apa ya? Atau enggak berapa banyak yang lu lihat circle ya yang convert jadi full time trader yang actually berhasil? Teman saya nggak gitu banyak ya, tapi yang kalau teman saya tuh rata-rata semua kalau trading itu berhasil semua gitu. Yang paling atau mungkin lu udah jadi trader, jadi lu berteman sama trader semua gitu. Iya, bisa jadi kayak gitu juga kayak gitu. Tapi ya temanku yang tukang jualan burger gitu, untung 2.000 perak jadi full time trader juga dan berhasil kayak gitu. Miliaran juga sekarang sekali untung gitu. Jadi umur masih lebih kecil dari gua gitu. Saya umur berapa ya? Saya umur 28. Dia berapa ya? 23, 24 kayak gitu. 22 lah kayak gitu. Kurang lebih masih lebih mulai kecil. Mulai tradingnya dari COVID juga kayak gitu. Kita start COVID. Cuman dia jauh lebih kecil daripada saya. Nah, ya itu dia bisa make a living kayak gitu. Jadi jalan-jalan. Jadi kayak ya I'm quite random lah gitu kan. Dan dia juga selalu nge-call kerandoman gua gitu, kayak telepon, coy
hari Jumat libur nih, ya gitu kan. Mana kita? Mana kok? Singapura? Oke. Lu kalau ngomong kemana pun gitu kan. Mau ke Thailand? Oke. Mau kemana? Oke, ini masih oke gitu. Terus Senin kalau market, nanti kita pergi nggak pesan tiket pulang biasanya. One way, tiketnya one way gitu. Iya, sampai kalau kadang kita di bandara ya, kalau ada beberapa negara kan wajib tiket pulang. Kita bilang, kita ngelobi biasanya. Tapi kalau nggak kasih, ya udah kita tentuin tiket. Tapi kalau nggak dikasih, maksudnya dikasih nggak perlu tiket pulang duluan, cukup ada hotel aja, ya udah kita nanti extend. Sampai hari Minggu, udah bosan belum? Belum sih. Ya udahlah kita Senin trading di sini aja lah. Nah, kayak gitu, lanjut gitu. Sering banget melakukan hal-hal. Mungkin lu nyambung sama dia soalnya kerjanya bisa dimanapun bareng gitu Betul. kan. Jamnya juga sama gitu kali ya. Betul, dan nyambung juga lah, nyaman, dan yang paling enak itu semua orangnya apa adanya, nggak munafik, itu paling enak gitu. Jadi ya kalaupun aneh ya udah nggak apa-apa gitu. Ya whether we accept it or not gitu. Gue juga aneh juga kan, ya dia juga aneh, ya udah aneh bareng gitu. Iya, kayak gitu. Bro, saran buat gua menuju 100 juta pertama. Sekarang uang di Porto ada 35 jutaan. Nah, ada beberapa yang nanya ya mengenai orang yang tidak permula gitu. Nah, kayak menurut lu mereka harus mulai belajar di mana? Kalau misal Portonya itu di bawah 50 juta. Belajarnya dari mana ya? Praktik lah. Langsung praktek deh. Iya, menurutku sih ya bebas ya, ada dua jenis orang. Orang yang dia dikasih tahu, ngerti dan bisa. Ada orang yang dikasih tahu nggak akan ngerti kalau dia nggak praktik. Jadi kamu termasuk yang mana? Ada yang nggak perlu dikasih tahu, gua hajar aja dulu gitu kan, rugi ya udah, baru dari sana belajar. Ya kamu masuk yang mana gitu. Nah, kalau saya ngerasa sih ya lebih baik sih yang satu, yaitu kamu dikasih tahu, ngerti, praktek. Itu jauh lebih enak kayak gitu. Karena kamu akan shortcut-nya lebih banyak. Kekurangannya apa? Tapi kekurangannya adalah kamu mulai dikotakin tapi. Karena kan ya dia kasih tahu apa kan kamu udah tercamkan di otak. Kamu untuk bervariasinya itu cenderung lebih susah. Tapi menurut saya tapi tetap lebih bagus ini. Kalau yang kedua adalah orang yang praktik di luar, hajar di luar, baru nanti dicari tahu. Itu kamu akan liar imajinasinya. Cuman cost-nya kamu akan lebih gede. Karena semua kamu akan lalui secara sendiri. Jadi ya kamu yang mana kayak gitu. Lu lihat dua-duanya. Lu udah lihat dua-duanya orang yang pakai sisi kiri kanan yang jadi gitu. Nah, dua-duanya ada. Dua-duanya kayak ada. Gitu. Iya. Kalau saya kan praktik dulu, gitu, hajar dulu. Ya. Koheng dulu pas masih grind trading, itu trade sendiri atau sambil Discord sama temen? Ya intinya lu kan bilang bahwa lu sekarang lone wolf, ya kan? Prefer trade sendiri segala macam, ya kan, jadi jauh lebih enak. Dulu di awal-awal kan teman-teman yang masih belajar, ada yang pengen cari teman trading supaya bisa belajar, bisa saling berdiskusi. Lu dulu kayak gimana? Lone wolf juga. Dari dulu saya lone wolf gitu, sama kucing lah gitu. Tapi lu gimana cara memvalidasi beberapa hal? Market akan memvalidasi sendiri kayak gitu. Karena market itu kayak kehidupan lah kayak gitu. Karmanya instan, rewardnya instan. Jadi ya tinggal verifikasi di market gitu. Saya bisa verifikasi banyak ketika udah mulai konsisten, udah mulai gede. Kan saya beli kadang orang kan nama saya muncul kayak gitu kan. Nggak 5%, tapi maksudnya muncul di mereka kan DPS. Terus mereka ajak ketemuan, gue belajar, gue nanya, memvalidasi apakah gue benar atau nggak benar. Nah, dari sana. Jadi benar-benar yang ilmu yang saya pakai semua, yang saya ajarkan itu semua scratch dari lapangan gimana. Oh, maksud lu kayak gini, maksud lu masuk ke sebuah saham atas dasar sebuah tesis. Tesisnya itu misalnya si emiten itu beli atau ya smart money-nya beli segala macam kan. Lu punya tesis ini. Dan lu abis itu ngajakin si emitennya ketemuan gitu misalnya? Enggak, emitennya ajak kayak gitu. Oh, emitennya ngajak ketemuan, abis itu lu jelasin kenapa lu beli segala macam. Iya, gue nanya, Pak, bener nggak? Ini ada yang ngumpulin gini, lagi proses pengeringan. Karena gue melihatnya kayak gini. Ya bener, kurang lebih. Oh, ternyata bener kayak gitu. Pernah nggak sih ada yang salah? Misalnya nih, lu udah beli, udah banyak segala macam, diajakin ketemuan gitu kan. Jadi waktu lu bilang, gue beli gara-gara ini lagi proses pengeringan, lihat nih retail lagi keluar semua. Abis itu dia bilang, enggak, lu salah. Itu bukan kayak gitu yang terjadi gitu. Ada nggak? Ya kan kita kan bisa lihat mata orang kayak gitu. Dia nipu atau nggak nipu gitu. Bener Pak, kita pelototin.
bener lu Pak gitu, kayak gitu kan. Nah nanti kan dia ya ada gerak-gerik lah satunya lah. Wah dia bohong gua, beli banyak kayak gitu. Ya kan kita Oh, kadang dia main poker juga ya? yang main Berarti ya? poker kayak gitu. Oh, kadang-kadang dia juga nggak mau kasih tahu. Kalau misalnya bener dia juga. Ada yang berusaha kayak gitu. Tapi ya which is ya they are free to do anything. Kenapa emitennya mau ngajakin ketemuan? Misal gini, misal lu beli ajak ketemuan, maksudnya itu gara-gara mereka pengen networking dengan seorangnya Hengki aja atau apa maksudnya gitu? Ya mungkin karena sahamnya rame. Karena kan saya nge-trade dia kan terbantu juga. Karena kalau sahamnya nggak rame ya dia kepusingan sendiri. Karena artinya dia kerja sendiri. Jadi kita duet tanpa ada janjian kayak gitu. Apakah terbesit apa sih? Terlintas. Oke. Kalau sebenarnya Bro Hengki sudah bukan Remora tapi Whale. Dan apakah itu berubah cara lu trade? Still the same. Lu jadi Whale yang ngikutin bigger whale. Iya betul. Prinsipnya adalah whale follows bigger whale. Oke, tapi ya ada banyak positifnya sih, banyak banget kayak gitu. Di apa? Di semuanya kayak gitu, dalam artian duit saya kan ya udah bertambah lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Ketika saya makan banyak kan bisa membawa domino effect juga kayak gitu. Apakah orang kan nggak tahu ini whales, ini smart money, ini market maker, they don't know kayak gitu. Dan saya kan nggak pernah kasih tahu siapapun di luar sebelum gua mau beli. Jadi benar-benar gua udah ada incar di otak gua ada, tiba-tiba elemen of surprise. Nah kita tinggal lihat reaksi mereka gimana. Apakah mereka kasih kita gedor pintu, apakah dia bukain pintunya untuk kasih lewat barangnya, atau dia support, nah itu kan ketahuan. Kalau dulu saya follows, ya saya cuma bisa tunggu. Beli, tunggu. Ini beli nggak tunggu, wah gue tabrakin aja gitu kan, lihat dia gimana. Jadi ada powernya untuk melakukan hal itu. Tapi tetap Remora. Kalau misalnya saya tabrak, nggak di welcome, ya bye-bye lah, gue buang kayak gitu, balik badan. Kayak gitu. Kita masuk ke segmen yang almost terakhir, which is orang yang pengen tahu tentang kehidupan lo ini. How is life so far? What changes the new Remora brings to your life? Thank you. Life so far so good lah gitu. Yang Remora bawa adalah akses ke siapapun kayak gitu. Karena kalau di Indonesia, saya mungkin agak berani lah ya, lumayan semi berani untuk mengklaim kalau komunitas kita itu kuat kayak gitu. Komunitas kita kuat, powernya kuat, solidnya juga lumayan. Orang yang berusaha ngerecokin, karena kan saya baca grup terus kayak gitu, orang ngerecokin, gue langsung tag admin, atau gue beresin. Tapi bodo amat, buang aja kayak gitu. Dia ngoceh-ngoceh, buang aja, gue nggak mau tahu kayak gitu. Ada apa-apa nggak senang ketemu gue langsung kayak gitu, langsung gue tantangin. Jadi kita bisa ngebentuk komunitas yang lebih healthy. Dan ini adalah poin plus yang tidak bisa dibeli karena kan trust. Nah, jadi itu membawa akses kepada semuanya. Mau akses ke emiten lah, akses ke market maker lah, akses ke orang-orang pintar kayak teknologi segala macam itu bisa banget. Dan ya saya pergunakan dengan baik dalam artian hal positif. Tetap rules-nya adalah kalau ambil duit, ambil deal, terus ngedam ke grup, burung saya kena potong. Nah itu tetap still the same deal kayak gitu kan. Never off the table. Jadi ya I keep that principles untuk barang-barang bagus kayak gitu. Kayak ketemu emiten, nggak perlu foto kayak gitu kan, ya, saya sering ketemu banyak orang, saya ketemu banget emiten ini market maker kelas atas, semua blue chip, ada konglomerasi, tapi nggak pernah foto gitu, nggak usah foto ya, kita building relationship gitu. Gue lihat orangnya gimana, apakah dia deliver, apakah dia komit dengan perkataannya kayak gitu. Nah makanya saya lebih pede, oh ini sahamnya bagus, jadi orangnya aja komit, dia nggak emang niatannya nggak ada ke retail dan segala macam. Dan ini kan kita berusaha bisa ngebaca orang. Dan itu kan semua ketahuan ketika kita main golf kayak gitu kan, lihat karakternya kan ketahuan, apakah dia ya semuanya ketahuan lah kurang lebih kayak gitu. Ya apakah ini kan apa ya, mirip-mirip kayak ya kan kalau misalnya kita saham fundamental ya kan, beberapa kali kita pun juga pasti berusaha untuk ketemu dengan manajemennya untuk mengkonfirmasi beberapa hal gitu kan, kayak ya mereka punya visi kemana, mereka bakal bawa kemana, orang yang bullshit atau enggak, itu yang berusaha dilakukan lah. Nah ini kan berarti kan kalau misalnya dilihat, tapi lu belum ya bisa,
Ya, ini berarti lu mengkombinasikan dulu ya kan. Lu dari segi bid offer oke, analisa transaksi oke, saham ini oke. Lu mengkonfirmasi itu juga dari orang behind the scenes ya gitu maksudnya. Betul. Jadi apakah emitennya ada duit? Tujuannya dia ngapain kayak gitu? Dia BU nggak lah kayak Dadan ini, dia BU nggak kayak gitu? Banyak banget orang itu emiten itu ajak ketemuan kerjasama. Ayo Heng, lu bantu ramein nanti kita jualan ke orang-orang gitu, kita bagi hasil. Nah itu gue nggak akan mau kayak gitu. Jadi kalau orang-orang yang minta bagi hasil, gue kasih lu barang, kita bagi hasil itu gue pasti enggak lah kayak gitu. Tapi gue lebih doyan adalah ini oke, gue berani jamin, lu beli aja di market. Itu gue doyan banget kayak gitu. Jadi artinya dia pede sama barangnya. Tinggal kita lihat ini orang komit atau nggak komit orangnya. Tapi kalau misalnya orang ya gue bagi lu nanti lu bantu jualin ini, tapi lu sounding lah, gue kasih lu harga bawah. Nah itu kan shady deals. Dan itu ya nggak ambil kayak gitu. Biasanya justru prefernya yang ambil dari market. Betul kayak gitu. Barang bagus nggak bagi-bagi. Gue menganut prinsip itu. Kalau barang lu benar bagus, lu nggak akan bagi gue. Dan gue respect orang-orang seperti kayak gitu. Kalau bagi ya, udahlah gue kasih lu 1M gitu. Diskonnya paling kan 20% harga market, which is okay. Ada orang kan harganya udah 1.000, gue kasih lu diskon harga 100. Anjay kayak gitu. Itu udah fix mau bunuh orang. Itu udah ambil parang di leher orang nih. Nah tinggal digerok. Nah gue nggak mau. Gue nggak pingin pegang parang lah. Gue pingin pegang mouse saja kayak gitu. Lebih happy. Kalau dia nggak mau, ada juga emiten yang udah dari 100, sekarang mungkin harganya 5.000 atau 6.000 lah kayak gitu. Nah dia udah ketemu gua dari awal gitu. Ayo kita gini. Harganya waktu itu udah naik 3.000 atau 4.000, mau dikasih harga bawah. Ya gua nggak mau kayak gitu. Sekarang 6.000 apa gua nyesek? Enggak kok. Dia kan kewalahan, dia nggak akan bisa keluar. Gua udah lihat transaksi. Alah kiri kanan sendiri mampus dia, pusingnya luar biasa kayak gitu. Dan gue nggak pingin pusing hal-hal kayak gitu ya. Gue duit udah comfortable banget. Gue udah ya hidup udah nyaman lah kayak Kojon, hidup udah nyaman Heng, jangan aneh-aneh. Kalau aku kadang konsultasi ke Kojon, kok gue ditawarin gini-gini loh, gue tolak, kok bodoh nggak ya kayak gitu. Udahlah Heng, lu nggak butuh duit, hidup udah nyaman gitu. Kita golop aja gitu. Xiao Qian dia suka ngomongnya kayak gitu. Jadi ya Xiao Qian itu artinya duit kecil kayak gitu. Nggak usah lah kayak gitu. Cari ini market, hajar aja kita bumi, udah untung. BRMS kita hajar aja gitu. Lu dapat BRMS kemarin berapa? Dia bilang kayak bumi berapa? Kurang kayak gitu. Apalagi lu duit mau buat apa lagi kayak gitu. Nama lu lagi wangi banget, mahal loh kayak gitu. Lu harus jaga. Dia selalu ngomong gue gitu. Oh ya udah. Jadi lebih confirm lah circle-nya gua support untuk jangan dan pasangan gua support untuk jangan dan moralnya jangan. Jadi ya tetap strong. Oh jangan kayak gitu. Kecuali nanti gue kalau lu lihat lama-lama gue pakai rok di sini ya. Tapi bukan Halloween ya, bukan pas Halloween gitu. Mungkin burung gue ada dipotong udah ambil dia kayak gitu. Kalau Bro Hengki nggak ketemu pasangan yang sekarang, apa bisa jadi trader yang hebat kayak gini? Kalau atau mungkin specifically kayak kira-kira ya, kayak pasangan itu support lu in what end dari segi tradingnya kalau kayak gitu. Oke. Minimal dia tidak pernah komplain ketika saya depan laptop. Saya depan laptop itu long hour banget gitu. Bisa dari ya minimal jam 9 sampai jam 4 lah kayak gitu kan, makan siang. Terus setelah itu aftermarket, saya depan laptop terus-terusan ya she never complains lah gitu kayak lu depan laptop mulu sih, lu lihat saham ngapain, duit udah banyak. Nah, nggak pernah dia kayak gitu. Jadi ya role-nya sangat gede lah. Itu minimal aja udah sangat gede. Terus bukan trading, diambilin minum kayak gitu kan, kayak lu jangan, kan kalau lagi trading kan fokus ya, kalau banyak duduk kan harus banyak minum gitu kan, biar ginjalnya kuat gitu, dikasih minum, terus dikasih vitamin, terus dia tahu kalau gua tuh nggak suka diganggu kan, gua kan dengar lagu angkot ya gitu ya kan, tadi ada lagu angkot gitu, dia tahu gua nggak suka diganggu gitu, nggak suka dipanggil, jadi dia taruh airnya nggak di depan gua, di agak samping, taruh obatnya di sana, jadi ya itu ya role-nya penting lah kayak mengerti lah kayak gitu dari awal kayak gitu. Iya. Nah ini nih, saya juga dari apa sih arti sekolah dinding setengah tuh betul nggak? Apa? Sekolah dinding setengah. Oh, sekolah dinding setengah itu sekolah gua dulu dindingnya bukan full. Jadi kalau misalnya orang jalan itu bisa lihat ke dalam kelasnya, jadi dinding setengah kayak gitu. Artinya?
artinya dindingnya setengah kayak gitu. Jadi dindingnya nggak full kayak gitu kan, tutup pintu, orang luar nggak bisa lihat. Oke. Nah ini orang luar bisa lihat dan kepalanya. Apakah lu dulu dari sekolah dinding setengah? Iya, dinding setengah kayak gitu. Kok lu bisa tahu? Soalnya dia bilang kayak gini, dia bilang saya juga pakai kata-kata juga. oke. Saya juga dari sekolah dinding setengah. Apa yang paling berkesan zaman sekolah? Kita nggak usah komen dinding setengahnya ya. Makanya distract gue nih apa? Nah, dia Waktu- dinding setengah, dia open space lah kayak gitu. Jadi Gua juga- pakai kipas. Gue juga kayak gitu ya maksudnya. Dulu waktu gue Enggak. sekolah gue juga pakai dinding setengah juga. Gitu, maksudnya. Bohong, dindingnya marmer. Enggak. Bukan. Gue dulu sekolah di public school. Oh, oke. Cuman gue gak tahu terminologinya aja. Oke. Sekolah ya, paling enaknya adalah nggak pusing duit, dapat duit, dan dapat ilmu. Itu sih mungkin berkesannya, especially kuliah gitu ya kan. Kuliah walaupun duitnya dikit banget, susah lah gua kuliah kan, tapi still enjoy gitu ya kan. Dalam artian, ya gua nggak perlu mikir, aduh masa depan gua apa. Tapi gua minimal tahu gua ada budget segini untuk gua makan, tinggal gua hemat-hemat, dan gua tiap hari belajar. Mungkin itu dong enaknya sih, kangennya itu doang gitu. Kayak nggak usah pusingin duit, nggak usah pusingin masa depan, dan seterusnya. Yang paling lu pelajarin apa sih? Kayak yang lu paling memorable di sekolah? Apakah pertemanannya kah? Atau sekolah ada sebuah ajaran yang lu gak lupa atau apa gitu? Sekolah ya, main capsa. Ya kalau SMA, SD, SMP, SMA, saya suka di belakang kalau nggak tidur main capsa. Gitu. Capsa itu big two kayak gitu. Main kartu, itu memorable. Kalau kuliah ya, kuliah memorable-nya adalah ada momen-momen lucu lah. Yang penting saya orangnya cukup idealis. Jadi perpustakaan kan seharusnya tempat belajar, quiet gitu ya. US seharusnya luar kayak gitu. Kalau di Indo nggak, kampus itu tempat nongkrong. Perpustakaan tempat nongkrong gitu. Jadi ada momen-momen semester 1 gitu kan. Semester 1 bocil baru masuk, mukanya jerawatannya full kayak gitu kan. Terus kurus, hitam, dekil, mereka ngobrol-ngobrol biasa di sofa, selonjoran, ngobrol, main handphone. Gue semester 1, sekarang semester 5, semester 6 nongkrong. Bisa diam nggak ya? Gue lagi baca lah kayak gitu-gitu. Lu ngomongin mereka? Iya kayak gitu. Jadi Lu yang sendirian? gue ngomongin mereka? sendiri gitu. Gue teriakin mereka kayak gitu. Ini perpustakaan tolong hargai dong. Anjay kayak gitu. Terus gue mikir ulang kan. Aduh malu juga gue ya. Nah teman gue nih siapa ini orang nih siapa nih. Lama-lama jadi teman. Lu dulu songong banget kayak gitu. Terus ya banyak momen-momen kayak gitu. Terus ada dosen-dosen yang biasalah dosen cowok kan lebih dekatnya sama cewek gitu kan. Terus iya kayak gitu. Kalau pengalaman gue gitu kan, dosen cewek lebih dekat sama dosen cowok. Nah dosen cowok ini selalu pilih cewek-cewek yang cakep, tapi ada isinya lah ya, cakep ada isinya, dibagus-bagusin kayak gitu. Oh lu lomba ini, lu lomba itu. Ya gue semester 1 suka tunjuk tangan kayak gitu. Pak, saya nggak merasa dia lebih pintar daripada saya. Itu marah sih gue bilang. Gue juga bisa melakukan apa yang dia lakukan. Kenapa bapak memilih dia daripada saya kayak gitu kan? Terus bapaknya kita, hei kamu, kurang lebih ya kayak gitulah. Mungkin karena saya nggak pernah belajar, jadi pertama kali belajar, jadi mahasiswa yang sangat menyebalkan kayak gitu. Pertama kali ke Jakarta juga lah. Iya pertama kali ke Jakarta nggak tahu norma yang baik gimana kayak gitu. Tapi ya itulah momen-momen nekat lucunya kayak gitu. Oh terus gue bilang bapak tidak adil. Jadi dulu gue semester 1 dijulukin bapak adil kayak gitu. Kayak gitu lucu banget sih. Ya momen-momen kayak gitu. Pengaruh ortu dalam membentuk kepribadian Ko Hengki yang sekarang, terutama nggak money oriented. To be honest, kalau ngomong kayak gitu, ortu ya sadly ortu gue nggak berpengaruh apa-apa dalam hidupku. I can say karena dari kecil mereka sibuk berantem, jadi gue sibuk kabur, jadi ya malah mereka cukup money oriented ya, dalam artian semua gara-gara uang, kita nggak ada duit, jadi bapak lu nggak ada duit, bapak lu malas, mak lu sukanya ini, sukanya kayak gitu. Nah ribut terus-terusan. Jadi ya mereka nggak impact apapun ke gua kayak gitu. Justru maksud lu gara-gara ribut ya, gara-gara itu, makanya lu gak money oriented gitu maksudnya? Enggak, maksudnya mereka justru ributin karena duit kayak gitu. Oh ya bisa jadi juga lah. Semenjak itu ya gua sama saudara kakak-kakak gua ya nggak pernah ngurusin uang segala macam. Uang ya udahlah lupakan. Kayak dulu pas bapak meninggal kan ada rumah kan jadi warisan kayak gitu kan. Warisannya kasih ke 2 anak cowok gitu, cowok kan, cowoknya biasa lah kalau Cina kan
laki-laki adalah rajanya gitu kan. Nah dikasih ke cowok. Gue kan gak ada duit. Baru merintis. Abang gue ya lebih ada duit gitu kan. Tapi dia lagi ada butuh duit. Rumahnya kasih setengah-setengah loh kayak gitu kan. Terus abang gue datang ke gue. Rumahnya lu mau gak kayak gitu. In a good way lah kayak gitu kan. Terus gue tahu dia lagi dia bukan bilang rumahnya mau nggak, dia bilang oh rumah kita bagi 2 loh kayak gitu kan. Tapi gue tahu dia lagi BU, gue bilang oh gue nggak butuh, gue bilang kayak gitu, gue butuh buat lu aja semuanya kayak gitu. Ngapain ada rumah lu, nanti rumah ini lu bikin, lu renov, kasih gue 1 kamar aja, itu udah happy kayak gitu. Karena gue nggak tinggal di Batam. Nah kurang lebih kayak gitu. Kalau orang kan warisan direbut lah, ribut lah, ini punya gue, lu seharusnya bayar gue setengah. Nah yang kayak gitu. Mungkin impactfulnya itu adalah hal-hal yang seperti kayak gitu. Gue kalau diskusi tentang udahlah terserah lah kayak gitu. Duit bisa dapat lagi kayak gitu. Menarik ya pengalamannya. Soalnya gue witness yang sisi seberangnya. Gue witness yang sisi, ya soalnya kan dulu kan kita kan sering beli tanah dan kalau misalnya kita beli tanah, ya pasti kalau misalnya pengusaha pengennya beli dari orang yang BU, pasti kan, yang namanya kita kan pasti low cost gitu kan. Kita beli tanah yang BU, orang tuanya itu pengen jual rumah buat dia punya kesehatan, ternyata abis itu ya pewarisnya pada ngumpul, soalnya kan tinggal single parent gitu kan, pada ngumpul. Mereka waktu ngumpul, orang tuanya sakit, nggak jenguk orang tuanya. Pada ngumpul di sana, pada berantem, bagian gue segini, gue lagi teriak-teriak kan gitu. Malah gue yang masuk ke kamarnya, Pak ini butuh tanda tangan. Tapi lu teriak-teriak di luar. Tau-taunya lu dapat warisannya. Iya gitu, saya leon juga gitu kan. Gue jadi anak juga gitu. Drama Cina. Enggak, gue gak Cina ya. Lu bawa BYD masih dipanggil terus. Iya, gue pegang, emang nih BYD gue harus komplain nih. Gue kena komplain terus, gue lagi lihat, gue lagi proper, lagi liatin jalan, gue lagi nyetir. Kena komplain nih, tolong perhatikan jalan gitu kan. Mohon Anda butuh istirahat gitu kayak, Matanya gue lagi lihat, ini udah lihat normal. Terlalu sipit ya. Kata BYD. Kata BYD. Dan kata Toyota juga. Kata gue juga sih. Jadi ya emang ya udah ada pabriknya settingnya kayak gini ya udahlah terima. Cuman ya gitulah, kayak makanya gue tahu normalnya adalah bahkan bukannya mereka minta yang adil aja, tapi kalau bisa mereka maunya lebih. I think kebanyakan orang normalnya kayak gitu. Jadi ada part yang gue lupa ceritakan, yaitu rumahnya itu adalah cece gue, 3 cece gue yang nyicil. Jadi 3 cece gue nggak kuliah, nggak SMP 1 kayaknya, SMP 1 sama SMP 2 lah ya, karena kan 3 kan. Nah SMP 1 terus langsung kerja, SMP 2 langsung kerja, SMP 2 langsung kerja. Lu 5 bersaudara? 5 bersaudara. Oke. Nah 3 perempuan gede, cewek, cowok, gua kayak gitu. Nah 3 dari mereka, they spend 15 years of their life untuk cicil rumahnya itu. Jadi mereka bayar buat cowok kayak gitu, ngerti nggak? Kalau normalnya itu mereka nggak akan setuju. Gua habisin 15 tahun dari SMP, gua nggak bisa kerja, gua nggak bisa belajar, gua bayar ini rumah tapi kasih ke lu, nggak fair kayak gitu. Soalnya logiknya kayak gitu kan. Tapi cici gua nggak, oh ya udah kayak gitu, lu lagi BU. Nggak ada single debat segala macam, nggak ada kayak gitu. Ya kalau lu jual nanti, kalau misalnya kalau lu jual ada lebih, ya lu kalau mau kasih ya silakan, kalau nggak ya udah kayak gitu. Jadi ya walaupun ya bukan amount yang gede ya gitu ya rumah lah ya gitu, rumah normal, tapi ya means a lot lah waktu itu, meant a lot. Wow, kok bisa kayak gitu ya? Gitu. Bisa ikhlas kayak gitu ya? Iya ya, funny thing lah untuk masalah. Soalnya kadang-kadang yang menarik itu bukan, lu dari dulu deket ya, maksudnya siblings ya? Deket. Anak-anaknya tuh pada deket semua gitu ya. Soalnya kadang-kadang walaupun anak-anaknya deket, tapi kadang-kadang yang bisa panas-panasin itu adalah pasangannya. Misalnya suaminya gitu kan. Suaminya bisa bilang, nggak fair dong, ini harusnya punya kita juga. Misalnya bilang kayak gitu kan. Nah menurut lu ya, kayak kenapa bisa nggak ada dinamika itu? Nggak ada sih. Nggak tahu ya. Nggak ada. Suaminya semua pada nggak ada. Support aja. Ya support aja semuanya kayak gitu. Dan ya bukan urusan mereka juga kali ya. Ya seharusnya ya kalau mereka ngomong sih ya it says a lot about ya Biar karakter. ya karakter lah. Tapi ya untungnya sih enggak.
Iya. Ya mereka adalah Heeh. in-laws yang baik. Iya. Jadi ya kurang lebih impact-nya ya dari keluarga ya seperti gitu. Gue cuman hanya pingin lebih baik dari bapak doang. Udah gitu doang, simple terms doang. Gitu. Nah, lu kan pernah sharing di ini lah ya, podcast terlama kita itu 1 part 2,5 jam gitu. Kalau misalnya kalian belum nonton, kalian konteksnya dari situ gitu kan. Yang tadi Bro Hengki udah sempat sedikit summary. Intinya sempat ada banyak perkelahian lah gitu kan antara your mom sama your dad gitu kan. Ini ada yang nanya, mau tanya gimana dia bisa akrab / nerima sikap ortunya yang lampau dan dekat lagi. Dari awal sih nggak pernah terima kayak gitu karena kita taunya ayah, papa pukul mama gitu kan. Artinya kan papa salah. Kita taunya kayak gitu doang. Tapi setelah kita besar kita baru menyadari kalau misalnya mama juga ada ada part lah yang nggak benar gitu. Karena kan namanya berantem pasti ada triggernya, ada aksi ada reaksi lah gitu ya kan. Awal-awal justru kita satu keluarga 5 bersaudara itu ke mama. Jadi papa itu sangat lonely ya gitu. Dia lonely, pas gua kuliah, gua pulang, nah gua dekatnya sama papa. Kok bisa? Karena aku tinggal di rumah papa gitu kan sama kokoku. Kalau mamaku kan mereka udah pisah kan. Mamaku ya tinggal di tempat ceceku. Karena aku nggak suka tinggal ya ada in-laws ya. Maksudnya bukan rumah gua lah. I don't feel home lah. Walaupun ini kecil, jelek, tapi I'm happy kayak gitu. Karena dari kecil gua di sini. Ya udah dekat, bapak gua ajak makan terus tiap pagi. Bangun. Gua kan bangun jam 8 ya dari dulu ya. Ya biasa bapak-bapak jam 5 matahari belum terbit kan. Bangun. Ayo sarapan gitu. Apa sih lu gitu kan. Nah ya udah dari sana diajak sarapan terus. Terus ya pertama nggak pernah ngobrol, awkward gitu kan. Tapi lama-lama ngobrol, curhat gitu. Kenapa kayak gitu. Terus dia selalu bilang, itu dia sangat menyesali apa yang dia lakukan kayak gitu. Kenapa gue pukul? Gue nggak mau pukul, tapi gue emosi gue nggak bisa tahan kayak gitu. Dan dari sana dia menceritakan berapa kesepiannya dirinya sendiri. Dan laki-laki kan tipikal ya, kalau ada masalah kan kita kayak ada batu kita telan gitu ya kan, berapa susah itu kita telan kayak gitu. Nah makanya penting untuk ada pasangan yang kita bisa cerita kayak gitu. Dan sedangkan mamaku nggak bisa melakukan hal itu. Jadi bapakku tuh pendam terus gitu. Kayak mamaku suka bercanda dijewer. Nah kadang kan bercanda kayak gitu kan, bercanda walaupun bercanda, tapi kan jewernya kadang di depan publik. Nah bapak gue pendam, pas ngamuk dipukul mak gue kayak gitu. Nah tapi dia cerita point of view itu baru gue mengerti ternyata hidup bapak gue juga nggak happy dan kasihan banget. Baru gue dekat sama bapak gue. Jadi gue malahan lebih senang pulang ke Batam itu dekat sama bapak gue. Dan dari sana udah mulai dekat bapakku, baru aku kasih tahu abangku, bapak tuh kayak gini loh, cece tuh kayak gini loh. Baru mereka oke, jadi tengah kayak gitu loh. Siapa yang mengambil inisiatif itu? Inisiatif buat, soalnya kan gini kan, kalau misalnya lu udah dari kecil sampai gede itu udah nggak dekat, nggak ngobrol, abis itu lu sering lihat mereka berantem, pasti kan ada jarak gitu jadinya. Dan biasanya kan harus ada the first person to move gitu. Kayak satu orang yang mulai duluan, reach out duluan, ngajakin ngobrol duluan, kayak keluarin effort lah buat curhat, buat cerita gitu kan. Nah, itu siapa? Antara siapa dan siapa? Lu sama bapak lu? Bapak gue ajak makan. Karena waktu itu kan gue kuliah susah banget ya. Kayak gue 6 bulan jadi, gue tahun pertama nggak pulang. Jadi gue 1 tahun baru pulang. 1 tahun pulang, jerawat gue itu parah banget. Kayak satu muka itu ditusuk lebah kayak gitu. Jadi yang gede-gede, yang bernanah semua gitu dari jidat sampai ke leher semua kayak gitu. Jadi bapak gue liat gue, kan gue 1 tahun pulang kan, pulang Imlek kan gitu kan. Pulang Imlek kan bapakku liat gini, lu kenapa? Nah mungkin ya dari sana terus bapak gue ajak, ayo ya dia tahu gue suka begadang karena kerjain barang-barang. Tapi pagi bangunnya siang. Jadi dia ajak bangun, lu bangun lebih pagi biar makan. Tapi kan lu bangun lebih pagi tidur lebih cepat. Nah kurang lebih dari sana kita makan awal-awal nggak ada yang ngomong gitu kayak, ya gue hidup sama lu kayaknya nggak pernah ngomong satu kalimat panjang lengkap deh kayak gitu. Tiba-tiba ya duduk makan bareng, lama-lama ya ngobrol secara sendirinya. I don't know siapa yang mulai, I don't even remember kayak gitu. Tapi ya mulai begitu saja. Kita
shifting ke ini nih, tips buat waktu lu pertama kali ya. Share tips yang membuat Hengki disiplin dan semangat pas awal trading, belajar saham. Ya jatuh cinta lah. Itu jawaban yang aku selalu jawab dengan cukup konsistennya, itu jatuh cinta. Kayak gitu. Bukan jatuh cinta dengan uangnya, tapi aku melihat ini sebagai jalan untuk kalau gua bisa tanpa orang lain. Kayak gitu. Ini gue lihat, wah ini cocok banget yang gua nggak suka orang. Yang gue bisa sendiri, yang gue bisa solo level kayak gitu kan, solo game. Nah, jadi gue melihat itu sebagai opportunity dan gue memulainya itu ya di capital market ini. Nah kan kalau misalnya investor kan mereka kebanyakan punya panutan biasanya Warren Buffett lah. Gitu. Kalau misalnya trader siapa waktu di awal-awal? Nggak tahu. Saya aja mungkin kan nggak ada kan maksudnya. Mungkin di masa-masa itu saya pun tak tahu Warren Buffett siapa. Makanya maksudnya gitu ya. Maksudnya gimana caranya lu memiliki visi, oke ini the right job for me, lu bisa jadi kerja sendiri, lu nggak butuh ini dan lu bisa jalan semuanya lah gitu. Tanpa ada seorang panutan gitu. Nggak tahu. Jalan aja gitu kan, ya, jatuh cinta aja. Saya dari kecil itu nggak ada panutan, nggak ada siapa-siapa yang gue suka gitu, artis apapun gue nggak tahu kayak gitu. Ini orang siapapun gue sama sekali nggak tahu. Mungkin pas gue SMA 3 kali, SMA 3 kan udah lumayan gede ya. Lu naik presiden gue siapa, gue bisa aja jawab nggak tahu, gue bilang kayak gitu. Jadi benar-benar nggak ada. Jadi udah gue ngelakuin, gue ngerasa kok gue suka ya. Ini bisa make money, bisa ya availability-nya banyak kayak gitu kan. Terus nggak perlu interact sama orang. Ya terus gue mikir, ya dulu ada siapa yang bilang ya, dia bilang kalau kamu mau jadi orang kaya, kamu harus dikelilingin orang-orang kaya. Karena lebih kayak gitu kan. Terus gue mikir, gimana cara gue dikelilingin orang kaya, orang lihat gue aja nggak mau kayak gitu kan. Nah kurang lebih kan kayak gitu kan. Terus gue lihat bursa saham, wah ini banyak duit nih, banyak orang kaya nih kayak gitu. Gue harus dekat-dekat sama orang kaya, kurang lebih yang kayak gitu dong. Terus udah mulai jatuh cinta sendiri. Menarik ya, maksudnya kan soalnya kan nggak ada, ya lu bisa padahal dan lu nggak belajar bukan dari sekolah bisnis juga, bukan dari sekolah finance juga, tapi lu bisa masuk ke situ dan tiba-tiba cocok banget gitu ya, callingnya di situ gitu tiba-tiba. Namanya jatuh cinta begitu, cinta pada pandangan running trend. Dia enak banget kayak gitu. Udahlah gitu. Udah sakau sendiri kalau nggak lihat dia gitu. Dari 30 juta berapa lama compounding ke 100 juta awal dan jelaskan caranya Hengki D dulu kali maksudnya. Oh, kalau 30 juta ke 100 juta mah cepet banget gua gitu karena kan Covid kayak gitu. Momentum lagi 30 balik ke 100, kalau 30 konsisten ke 100 itu lumayan lama. Nah, mungkin takes almost 8 months kayak gitu. Gimana kalau misalnya 30 apa yang 8 months? Itu 30 100 kan hoki, sebalik lagi kan. Jadi 30 konsisten pelan-pelan ke 80 itu mungkin take ya not less than a year tapi almost a year. Apakah menurut lu ya kan Covid saat itu kan sebuah ya dari titik bawah habis itu jadi sebuah momentum ke atas yang lumayan kencang gitu kan. Dibandingkan dengan sekarang tahun 2025 second half deh yang setelah Pak Purbaya itu. Menurut lu apakah itu juga sebuah momentum yang secepat kayak Covid kemarin atau lebih cepat lagi? Lebih cepat. Jauh lebih cepat dulu mah. Gini. Dia balik lagi. Sekarang kan enggak der hajar lagi kayak gitu. Likuiditasnya banyak. Orang pinter, orang ngerti, orang untung, orang berduit, orang main lagi. Mutar terus, compound. Kalau dulu kan enggak, orang yang ngerti dikit, yang main itu juga, yang beli itu juga, yang beli udah untung jual. Nah sekarang kalau MG misalnya, MG kan gerak market ya gitu ya kan. MG jual, rontok dulu semua. Sekarang MG jual, retailnya makan kuat, MG-nya makan balik lagi. Kayak gitu. Nah MG-nya jual, wah ini MG-nya jual nih, tapi gue ngerasa masih bisa, gue tahanin. Itu kan momen dapat barang banyak kan. Udah tarik lagi, MG-nya ngikut lagi, algonya ngikut lagi. Malah win-win. Kan ada komunitas juga kan, rame-rame kan kita semua. Kayak gitu. Thank you Pak Purba. Lanjutkan Pak. Thank you. Hal terberat apa saat memulai lagi ketika posisi lagi jatuh? Itu kali modal reset gitu ya? Enggak sih. Oh enggak? Saya enggak begitu merasa susah. Karena aneh kali ya. Kayak gue suka banget kayak dulu gue ada kebiasaan buruk, ngegigit bibir sampai berdarah.
semakin berdarah gue semakin suka kayak gitu. Jadi ya sama kayak ke market. Ya semakin loss gue semakin kayak lu bilang gue nggak bisa, gue mau gue hajar kayak gitu. Jadi adrenalin rush. Waktu si teguk itu, Ya sedih, cuman adrenalin rushnya kayak wah, anjir, gue harus buktiin banget nih kayak gitu. Gue cuma waktu itu bukan stres di capital market, gue nggak ngerasa gue nggak bisa lagi. Gue yakin gue bisa. Cuman gue bingungnya bad debt-nya ini loh, 1,7 M-nya ini kan dari 7 M-an habis, jadi minus 1,7 M kayak gitu kan. 1,7 M-nya gimana? Nah tiba-tiba Cile ini bilang, oh ya udah gue cairin deposito gue bayarin lu, ini tapi semua duit gue udah mau pensiun Hengki, kalau lu kabur gue nggak jadi pensiun, dia bilang kayak gitu. Gue tambah beban lagi, tapi oke, thank you Ci, gitu kan. Terus itu cewekku keluarin semua duit dia, it's time to fight. Ci, lu percaya gue nggak? Lu percayalah Heng, lu dari dulu itu udah berapa tahun lu di CP, lu ijo terus gitu, tiap bulan pasti profit gitu kan. Gue percaya, oke, kasih gue margin 10 kali, gue makin hajar, makin cooking gue kayak gitu. Makin ya nothing tulus kayak gitu, makin hajar makin gila kayak gitu. Jadi porto gue itu momen-momen bisa 100 juta ke 1 M bisa balik ke 400 juta, bisa naik lagi ke 2 M, bisa balik lagi ke ya 1 M dulu, jadi gini-gini kontrol agresifnya luar biasa. tapi apakah trennya itu konsisten naik? Konsisten naik. Semenjak gue kena teguk sampai detik ini, gue closing nggak pernah hijau, nggak pernah merah. Nggak pernah gue closing merah kayak gitu. Main, waduh, lebih agresif. Jadi ya, thanks to ada momen-momen seperti gitu. Dan itu kan membuka mata, wah siapa nih teman bener lu kayak gitu kan. Dan siapa yang bangsat yang ketika ada momen-momen kayak gitu dia malah menyarankan anaknya untuk kabur kayak gitu. Kayak udah lo tinggalin aja Hengki kayak gitu. Kan kita baca semua karakter jadi jelas. They pocket aces kan kayak gitu. Kayak gitu. Ini kalau teman-teman nggak tahu konteks, ini gara-gara gue udah, ini podcast ke-6 kita kali ya. Jadi gue udah tahu konteksnya. Cileni itu adalah apa namanya? Lu punya RM ya? RM buat di CP gitu kan? Dia head-nya lah gitu. Head-nya di cabang Semarang gitu. Head. Jadi apa ya? Ya kalau misalnya kayak BCA kayak RM lu lah bayangannya gitu ya. Lu bayangin head RM-nya atau kepala cabang sebuah bank mau ngasih pinjam lu 1,7 M dari dia punya uang sendiri. Iya. Dan kalau gue kabur dia selesai kayak gitu. Nggak ada perjanjian, nggak ada apa-apa. Jadi gambling juga nih orang kayak gitu. Ya mau nggak mau kayak gitu kan. Karena kalau enggak kan ya bad debt-nya kena dia juga sebenarnya. Karena kan dia yang approve marginnya. Kayak gitu. Iya. Tapi ya kita kan moral ya kayak gitu. Gue bilang oke Ci, I will pay you back tapi per bulan yang gue cicil. Gue bilang kayak gitu. Berapa lama lu nyicil kembali? Nah gue waktu itu cicil-cicil kurang lebih hitung-hitung bisa 2 tahun. Kalau gitu seharusnya baru-baru sekarang bisa kelar kayak gitu. Kalau gue asumsi per bulan berapa, per bulan gocap atau kadang cepek gitu kan. Nah tapi ya kayaknya nggak sampai 6 bulan gue udah selesai. Kayak gitu. Portonya gila banget gitu. Wow, jadi kayak gitu. Lu balikin itu nyicil atau lu bagiannya nyicil. Kayak 1,7 M. Wah Ci, gue untung nih 400 gitu. Gue tarik 200 ya, 200 gue modalin lagi. 200 gitu. Dia ada, gue Ci, gue lagi jackpot banget nih, dapat nih barang-barang kayak gitu lah. Sekarang gimana lu sama dia? Sekarang dia lihat lu pertumbuhannya kayak gini. Ya, mungkin kita bisa podcast sama dia kapan-kapan. Iya, dia bakal oke banget kayak gitu. Udah ibu-ibu dia. Pengen denger apa namanya? Dia punya point of view dulu waktu di bawah itu kayak gimana gitu. Dia juga stres kayak gitu sampai langsung terbang ke Jakarta. Gue lihat, aduh, udah ibu-ibu, mama-mama udah mau pensiun, sakit mah, dia bilang gue nggak bisa makan Hengki berapa hari karena stres. Ini semua tabungan gue kayak gitu. Ya kawan. Tapi dia ini maksudnya mau, oke, emang kalau misalnya pekerjaan ya kita yang approve segala macam bisa aja. Tapi kan dia tuh sebenarnya bukan yang butuh untuk mengcover pakai personalnya dia. Iya. Sebenarnya gitu kan. Ya itulah, jadinya jodoh kan jadinya. Nah momen-momen itu tiap pagi tuh dia kirimin gue quote kayak mama gue aja. Semangat pagi. Bisa ya Hengki. Ya Ci. Oh, jadi ya. Gitu. Dikenain bunga? Enggak, zero gitu. Dia benar-benar tok pinjam itu. Oke. Gitu. Wow. Bisa ya ada orang kayak gitu ya. Itu lu udah berusaha nyari kemana-mana dan lu gak ada solusi, makanya tiba-tiba dia datang nawarin. Oh, gue gak kasih tahu siapa-siapa. Yang tahu cuma hanya pasangan gua, Cileni,
Sama gosip-gosip orang bilang Hengki nipu orang, Hengki bawa kabur duit orangnya kayak gitu. Karena kan bad debt kan. Gitu dong. Bad debt kan dari sekuritas maksudnya Betul, kan? betul gitu. Tapi ya biasalah namanya rumor mulut orang kan ya comber ya kayak gitu. Tapi gue tahu semua orang yang ngomongin influencer besar, Hengki dulu gini-gini, gue udah screen capture, gue keep dengan baik kayak gitu. Ini kan kayak kartu access-nya gue nih kayak gitu kan. Gue ketemu dia ya, gue tahu lu gimana karakter aslinya jadinya. Tapi ya playing poker face aja kayak gitu. Dan ketika gue tahu kan dia asal ngomong, itu dia ngomong ke banyak orang gitu asal ngomong. Dan ini kan ya sebenarnya ya ngejelekin nama orang kayak gitu. Dan which is under our law kan ya nggak boleh kayak gitu ya kan. Ya jadi ya gue pegang pocket aces kayak gitu. Nah gue bluff lu one day ya lu bisa kena kayak gitu. Tapi ya we don't have to do that. Tapi ya happy to hold aces kayak gitu. Menarik ya, menarik. Kayak wah gila, itu roller coaster yang luar biasa. Terus dulu dari, kan pasangan lu kan menggunakan semua uangnya kembali buat lu fight back di market kan. Kayaknya lu belum pernah spill ya. Boleh gak sih spill kayak angka nominal berapa gitu? Hampir 100 tapi nggak nyampe. Hampir 100. Hampir 100, lu berarti dapetin 1,7 M, lu bisa balikin dalam 6 bulan. Bisa. Itu momen-momen meta, saham-sahamnya Wika, arah-arah terus. Terus sebelum arah kan dia gini-gini. Bisa plus 10%, jadi plus 5%, kan ada spread 5%. Main terus, gue gak ada hold. Bubak, orang gila semuanya. Kayak gitu. Nggak ada langsung, bukan max cash gitu. Itu tarik kanan kan. Ini max limit, bam. Max limit, bam. Sell, max limit, sell. Kayak gitu. Udah nggak ada bid offer lagi. Maksudnya, nggak kan biasa orang jualan pelan-pelan. Gue nggak ada lot, duar gitu. Langsung sahamnya turun, nuki kayak gitu. Ya kan, Meta, Wika kan nggak liquid kayak gitu. Kayak orang gila itu, benar-benar kayak orang gila gitu. Lu ada ini gak sih, kan biasanya ya kayak gue kan gue sering dengar dan gue kenal banyak banget orang yang lumayan jago slash ya yang mungkin yang jago di market lah gitu ya. Let's say yang jago di market. Orang-orang yang jago di market kebanyakan nggak mau dititipin dana orang lain gitu ya. Soalnya bisa aja psikologisnya beda. Mereka takut juga kalau misalnya rugi nggak enak dong gue dan lain-lain kayak gitu kan. Biasanya kalau misalnya itu tuh bisa mengganggu cara mereka trade atau enggak bahkan bisa jadi efek cara mereka trade sehingga mereka punya win rate jadi turun atau jadi nggak seperform itulah. Nah, lu kan modal 100, utangnya minus 1,7 kan, dan lu inget terus terbebani, oh gue kemarin ada kayak gitu. Apakah lu ada sebuah beban itu, apalagi lu dikasih margin juga gitu? 1-2 hari awal ada. Kayak gitu, sampai gue tadi sambil nangis, gue bilang kayak gitu kan. Terus ya pasangan gue ya datang peluk lah, dia kan dengar gue nangis kan, udah nggak apa-apa, bisa. Ya udah dari sana ya kita play the music angkot lagi, gitu kan, makin semangat gitu kan, udah ngerasa kayak Superman lah, udah hajar aja gitu, maju aja. Nah setelah itu ya bebannya cuma 1-2 hari, setelah itu ya makanya peran pasangan penting, dia kan menghilangkan segala bebannya jadi, kayak gitu. Menarik. Oke, rasa paling sakit apa yang sudah bro alami hingga sukses seperti sekarang? Thanks bro. Pertanyaannya kayak hidup gue udah mau mati gitu. Kan pertanyaan hidup ini. Rasa sakit ya, ada rasa sakit ya, apa ya? Itu kali ya, apakah waktu di omongin orang ngerasa betrayed itu? Oke, gue ada rasa sakit. Rasa sakit adalah yang orang-orang yang ketika gue kena teguk itu ada masalah, kayak gitu kan. Itu kan ya bad debt ya, jadi namanya jelek lah kayak gitu. Gue gak takut untuk ngomongin kayak gitu karena ya it is what it is kayak gitu. Tapi ada momen-momen ketika Valburinya ada acaranya di Bali, diundanglah mentor-mentor kayak gitu kan, mentor-mentor hebat untuk ngisi acara. Ketika mentor-mentor hebat ngisi acara itu, gue datang, karena kan acara Valburi gitu kan. Nah, walaupun Valburinya yang ngadain itu adalah Valburi cabangnya mereka. Tapi kan gue naik CEO-nya langsung, gue bilang, gue transaksi gede, mereka belum masuk CP kayak gitu. CP dulu nggak gitu terkenal. Gue kan, boleh datang nggak? Boleh dong, kalau Hengki mau datang gue happy banget, gue beliin tiket ya, gue beliin hotel ya, paling bagus ya, gue datang. Ini maksudnya setelah kena teguk? Setelah kena teguk. Belum recover? Maksudnya udah mulai OTW. Oh, lagi sedikit, baru sedikit recover. Oke. Gitu. Datanglah gue ke Balinya. Pas gue datang ke Bali, mentor-mentor, so-called mentor ini nggak mau kalau ada gue. Nggak mau datang? Udah sana, gue
kan dia isi seminar gitu kan. Gue mau datang, nggak boleh gitu. Jadi gue ngerasa ditolak banget, kayak deja vu banget lah. Kayak gue masa-masa kecil, anjir gue apa sih salah gue kenapa harus dihindarin segitunya kayak gitu. Itu momen menurut gue sakit banget kayak gitu. Nggak dikasih masuk. Nggak dikasih masuk, kayak gue binatang kayak gitu. Oh, alasannya apa? Nggak nyaman kalau ada Hengki kayak gitu. Nah, dia kok gue tahu kayak gitu. CEO-nya datang langsung dari Jakarta, langsung flight ke karena acaranya sore kayak gitu kan. Nah, gue bilang nggak boleh masuk, gue nggak boleh masuk. Nah, mereka pakai alasan. CEO-nya langsung flight, nyampe lah di Bali, dia langsung minta maaf ke gue. Dia polos ya. Si ini dia sebut namanya, nggak mau ada lu kayak gitu. Jadi gue tahu ini orangnya siapa. Jadi gue pegang assist-nya kayak gitu. Nah, tapi ya dari dulu kita sebenarnya cecetan. Gue kadang nanya dia orangnya ya sangat sopan kelihatannya kayak gitu. Cara dia ngomong ternyata ya bangke juga kayak gitu. Dan orangnya terkenal juga kayak gitu. And I don't afraid to say that kayak gitu. Jangan ngomong di sini. Nah, jadi ya sopan banget, tapi ya itu sopan-sopan yang mengerikan. Nah, itu menurut gue itu sangat menyakiti ya kayak gitu ya. Kayak gue dikira sampah kayak gitu. Dan setelah itu besoknya dia ketemu gue. Ada Mas Hengki ya? Anjir kayak gitu kan. Dia bilang, ada Mas Hengki lagi. Gini kan gue balik kamar. Gue nggak mau nyapa kayak gitu sama sekali gitu. Nah, menurut lu kenapa deh kayak gitu? Maksudnya apakah dia nggak mau lu denger kungfu-kungfunya dia supaya lihat lu sebagai kompetitor atau apa gitu? whatever the reason, actually I don't care. Karena if you have a solid reason, you are free to tell me gitu. Jangan lu ngomong nggak mau ada gua, tapi seolah-olah lu suci. I don't like that gitu. I don't like that. Hengki, gue nggak suka lu. Gue nggak nyaman ada lu. Lu bikin gue gini-gini. Oh oke. Ini acara lu. Gue akan mundur. Gue orangnya cukup fair kayak gitu. Lu jangan bilang ke gue kalau misalnya lu, oh gue nggak apa-apa ada Hengki. Ada Mas Hengki ya. Tapi di belakang lu yang nusuk gue. Itu gue paling nggak suka kayak gitu. Lu ada apa lu konfront ke gue gitu. Jangan kayak bencong. Itu yang paling titik yang paling gue nggak suka itu adalah ketemu orang bencong kayak gitu. Itu kan karakter bencong. Dan ya mungkin karena dia dengar apalah atau gosip apalah kayak gitu ya, feel free to ngomong ke gua kayak gitu. Gua nggak akan defend ke gua gitu. Gua bakal bilang, gua ada point of view tapi I'm not going to tell you karena kan seolah-olah nanti gua ngejustify, ngebenarin diri sendiri. Tapi gua bilang, ini ada orang tengahnya, lu naik dia aja. Dia lebih objektif mungkin. Nah, gua akan mengarahkan ke sana selalu kayak gitu. Nah, itu mungkin momen-momen kalau di capital market sakit lah gitu. Selain rungkat, diteguk, pernah loss besar nggak? Dan gimana cara balikin mentalnya? Loss besar ya. Supa saya rugi berapa ya? Saya rugi lumayan Supa kayak gitu. Yang kemarin, yang tadi, Yang ARB. yang ARB. Yang ARB berapa ya? Berapa? ARB yang itu nggak seberapa dibandingin lu berapa sih tadi? Ini kan 800? XL kan ada lainnya lagi. Ada lainnya lagi. XL berapa tuh? Se-M kayak gitu kan. Se-M. CP-nya ya berapa M juga kayak gitu kan. Ya enggak sih. Enggak. Tapi secara persentase udah ya in comparison to Teguh dulu udah gak ada yang sebanding berarti. Kalau dulu kan 100%. 170% atau 117. Kalau kata Donald Trump, lu ketemu pengemis, dia lebih kaya daripada 1,7 M daripada gua karena gua minus kayak gitu. Iya. Jadi nggak ada sih, hyperliquid lah ya. Mungkin kan dari aku beli harga bawah all in, naik ke 33 gua nggak jual, balik ke 9 gitu kan. Tapi kan cuma floating kan. Floating tetap aja. Sakit nyesek bro kayak gitu. Iya. Kau kasih saran dan strategi trader untuk yang sangat pemula banget. Maaf, pertanyaan sangat tolol kok. Oke, ini pertanyaan sangat untuk orang yang sangat pemula. Oke. Apa tadi pertanyaan? Kasih saran dan strategi untuk yang sangat pemula banget. Sangat pemula banget ya. Mungkin cocokin dengan diri kamu lah. Ya capek lagi gue ngomong gitu ya. Itu ya mengenali dirimu kayak gitu. Cuman bahasa lainnya adalah kamu lihat kamu itu gimana gitu. Apakah misal kalau kamu ada kerjaan, kalau kamu full time misalnya 9 to 5, kan artinya kamu nggak bisa pantengin. Kalau kamu nggak bisa pantengin, mungkin kamu jangan scalping, lebih ke swing kayak gitu. Ya kurang lebih ya hal-hal yang seperti kayak gitu. Tapi kalau in fact untuk pertanyaannya tolol atau nggak tolol, menurut gue nggak tolol. Karena ya
Ini pertanyaan yang ya banyak orang yang bertanya-tanya untuk hal kayak gini. Jadi if I may answer, ya jawabannya adalah sama, yaitu mengenali diri sendiri. Kamu maunya gimana? Kamu mau jadi capital market sebagai hidupmu, atau capital market sebagai income-mu, atau capital market sebagai tambahanmu. Nah, itu kan berbeda-beda. Jangan semuanya lu mau kayak gitu. Dan ingat kapasitas kamu itu seberapa. Dan semuanya tidak ada yang gampang. Kalau mau ngomong duit doang, semua orang mau duit. Jadi ya kenali diri sendiri, cocoknya yang mana, dan berusaha cari terus-terusan. Karena semakin kamu cari, ya semakin tidak ada yang sempurna. Tapi semakin kamu kejar sempurna, ya semakin bagusnya kamu gitu. 4 years ago, ini ya, gue translatein deh. 4 tahun yang lalu, waktu lu belum punya di atas 100 juta, dan ada orang kayak Hengki, apa yang akan lu lakukan? Gue akan gedein dia. Maksudnya gimana? Kalau ada orang... Bukan Oke. pertanyaan itu kayak gini. Pertanyaan adalah, kalau misalnya kita balik lagi ke 4 tahun yang lalu, waktu lu masih kerek. Oh, oke. Waktu lu masih kerek. Dan misalnya 4 tahun lalu, ada orang kayak Hengki nih. Oke. Nah misalnya, gimana caranya orang, ya intinya dia berusaha untuk memposisikan diri gitu. Dia sekarang kayak gini. Kayak gimana caranya, apa cara yang terbaik untuk mengutilize, apa ya, misalnya lu sekarang lagi di momen dimana lu belum pensi. Lu belum pensiun, lagi lu masih mau ngajarin gitu kan. Nah orang ini nanya kayak gimana sih cara yang terbaik untuk menggunakan akses ini gitu. Oke, good question. The best way adalah nge-record. Menurut gua yang paling baik adalah kayak aku main saham apa, kan orang, aku selalu bilang RLCO, kayak buktinya masih naik-naik aja gitu kan. Aku main Petro, kayak main Bumi, main BRMS dari awal, main Dewa, itu kan semua ada reasoningnya kayak gitu. Ya tinggal kamu nge-recording, bikin dengan bagus filingnya kamu. Misal aku main RLCO, ya kamu nge-record apa sih momen-momen apa sih Hengki ngomong. Wah, momen Hengki ngomong RLCO harganya segini, jam segini, lu recording, bid offernya gimana. Nah kan kamu lama-lama akan ngerasa sense sendiri kayak gitu, dan kamu arsipin RLCO-nya, bikin dengan rapi. Wah, Hengki naik nih harga sahamnya. Kenapa masih naik ya? Oh, naik ciri-ciri bid offernya kayak gini. Nah, itu kan lama-lama akan nge-build sendiri gitu. Kamu subconsciously akan mengerti kayak, wah, ini loh kurang lebih kayaknya Hengki yang mikirin kayak gini. Nah, terus kemudian Hengki kenapa jual ya? Oh, ternyata kayak gini. Beneran rungkat kayak koin lah gitu ya kan. Kita buang 4.000 berapa ya? Saya lupa lah. 4.500 buang, sekarang lontok ke 3.000. Kenapa? Buang 4.500 itu langsung downtrend kayak gitu. Sepi, turun pelan-pelan. Nah, itu kan itu yang dicari. Menurut gue sih recording Hengki main apa. Kenapa Hengki nggak main ini? Apakah dia kemis? Tapi ya whatever it is, dia main apa, yang ngikutin aja terus kayak gitu. Menurut gue akan gitu. Gue nggak akan trade. Kalau gue jadi Hengki, kalau gue jadi 4 tahun lalu, gue nggak akan trade kayak gitu. Gue akan lihatin semuanya karena momennya, karena kan gue nge-trade, gue kasih tahu, gue kan nge-trade langsung kan. Ketika gue nge-trade, kan ya gue lihatnya ini. Nah, yang penting kan lihat gue ini. Kalau lu mau untung doang, ya lu mau jadi apa kayak gitu. Lu mau jadi untung atau lu mau pingin lu jadi diri lu sendiri yang jauh lebih baik daripada ya Hengki yang ke depan. Nah, ya udah, melakukan hal-hal yang seperti itu. Thought process. Iya. Hengki kok mikirnya kayak gitu ya? Kok dia bisa ya lihat sebelum orang, kok MBSS nggak ada yang ngomongnya, Hengki bisa ngomongin di 1000-an sih? Kok bisa naik sih kayak gitu ya? Kenapa ya? Ini yang beli ini, yang ini dicari. Oh, karena ini. Oke, lain kali kan sahamnya selalu sama kan? Aku udah bilang. Ciri-cirinya selalu sama. Ada perubahan. Adjusting to the case kayak gitu kan. Adjusting to the situation lah gitu. Tapi kan prinsipnya selalu sama. Prinsipnya sama. 80% sama ya, 20% tergantung situasi gimana. Jadi I think itu good question and very good response ya. Jadi thought process, dan itu gue yakin berlaku bukan cuma untuk orang awam doang, tapi menurut gue buat new member pun juga harus dengerin itu tuh tadi. Iya. Nah kita kan manusia meniru. Kenapa kita makan pakai tangan kanan? Karena leluhur kita makan pakai tangan. Kenapa kita cebok pakai tangan kiri? Karena orang zaman dulu cebok pakai tangan kiri. Coba kita jalan pakai tangan dari dulu. Kita sekarang juga jalan pakai tangan gitu. Jadi artinya manusia itu meniru. Ya tinggal kamu lihatin terus lama-lama kamu tertiru sendiri kayak gitu. Jadi penting apa yang kita lihat, dan jadi jangan wah sahamnya ini, ya udah
Apa yang kamu ngawang-ngawang? Kan kamu nggak tahu. Apakah otakmu bisa hafal bid offernya lengkap hari itu? Nggak bisa kayak gitu ya. Apa yang bisa hafalin? Teknologi, recording lah. Udah kayak gitu aja. Personal arsip kayak gitu. Kalau ilmu bandarmologi itu khusus di stock market doang, or mungkin di stock market Indo doang, or semua market di global? Market global itu tidak ada broker summary kayak gitu. Tidak ada analisa transaksi. Tapi kalau di luar itu bisa pakai Wyckoff dengan prinsip-prinsip yang ada. Jadi prinsipnya itu Wyckoff yang analisa transaksi itu lahir bukan dari Brookshum. Makanya saya nggak suka sebutannya bandarmologi. Kalau orang bandarmologi dia lahirnya dari Brookshum. Saya lahirnya prinsip analisa transaksi itu dari Wyckoff. Wyckoff itu ada prinsip-prinsipnya gitu kan. Bukan chart pattern, tapi prinsipnya, volumenya gimana, cara mereka membentuk market gimana, cara mereka ngusir orang gimana, cara mereka mau ngepumping gimana, itu semua di Wyckoff. Nah, Wyckoff ini, itu di luar, jadi saya dulu bayar seminar gitu, nggak ada duit, saya paksa bayar seminar di US. Online, bukan ke US, nggak ada duit. Nah, terus kemudian dari sana, baru saya aplikasikan ke Indonesia. Sedangkan Indonesia banyak data untuk mengkonfirmasi, wah, apakah benar lagi diusir? Apakah benar volumenya ada isi? Apakah benar ini cara mereka ngumpulin barang? Itu Brookshum-nya semua ada. IDX semua ada. Nah, itu gue baru dari sana pairing ke Wyckoff, Theory of Wyckoff. Jadi makanya muncullah analisa transaksi. Bukan dari broker summary. Jadi kalau untuk menjawab itu apakah di luar ada? Ada, tapi namanya Wyckoff, berbeda. WY kan? WYCKOFF. Kayak gitu. Oke, sedikit pertanyaan terakhir mengenai kripto. Ini udah hampir selesai. Cuan gede pertama Kohengki itu dari saham atau dari hyperliquid? Dari in terms of apa? Amount? Mungkin personal growth-nya kayak gimana kali, historically. Jadi apakah mulai langsung hyperliquid dulu, baru ke saham, atau saham, abis itu hyperliquid itu kayak gimana? Saham, hyperliquid, saham. Kayak gitu. Momennya lumayan pas. Jadi ya dari yang aku bangkrut sampai ada 30-an bio. 30-an bio ya masuk ke hyperliquid. Terus ya jackpot di sana, keluar di harga yang lumayan pucuk di kepala 5-an, baru ya udah. Jadi kalau in terms of money itu hyperliquid, amount kayak gitu. Tapi kalau secara proses segala macam ya saham. Ya, kalau misalnya nggak ada itu, nggak punya modal buat ke hyperliquid. Kalau Iya, misalnya nggak ada saham, nggak punya modal ke hyperliquid. betul. Kalau persentase jauh lebih gede di saham, karena kan dari kecil banget gitu kan. Juta, ya? Iya, minus kayak gitu. Iya, baru utang. Jadi gue minus 1,8 ya, utang pasangan gue lupa hitung. Kayak gitu. Iya. Hyperliquid masih pegang barang. Kalau misalnya nggak ada, mau share di harga berapa? Oh, tentu aja udah nggak ada, gitu kan. Saya udah disclose ya to everyone kalau aku 50-an itu udah nge-trim kayak gitu. Aku 50-an ngebuang, nge-market order, nge-TWAPS, terus nge-limit order sell, terus pasang block terus. Jadi udah bersih. 50 sekarang 24 something kayak gitu kan. Apakah udah buyback? Sekarang quite a good price, namun butuh nunggu lumayan lama karena liquidity-nya nggak ada, market nggak bull. Jadi saya better nggak dulu deh kayak gitu. Kapan-kapan aja. Lagi enjoy party di saham Indo dulu. Betul. Gimana bisa punya keputusan mendalami fundamental hype padahal lagi fokus trading saham? Oh enggak. Saya kan kerjain hype dari Maret 2000, listingnya 2025. Maret 2025. Kayak gitu. Sorry, Maret 2024. Nah, jadi saya udah kerjain hype, fundamentalnya udah ke-build sendiri kayak gitu. Tapi ketika listing dia November 2024, saya ngerasa kayak, kok market saham Indo udah dipucuk ya? Waktu itu Pani di pucuk-pucuknya, banyak yang ngomongin. Terus transaksinya RF, LG, AK, BK, YU jualan terus-terusan. Banyak saham juga kayak bubble-bubble gitu. Terus gue ngerasa udah nggak ada pilihan saham yang bagus lagi. Nggak ada pilihan saham yang bagus lagi, selain dia dipucuk, distribusi adalah tidak ada apa-apa lagi lah grow-nya. Ya udah, ada hyperliquid bagus, gue ketemu Koyugo, belajar banyak dari Koyugo bilang ke gue, momen yang paling penting ketika TGE, yaitu bahasa Indonesia ya, itu IPO gitu kan, adalah 5 detik awal. 5 detik awal bagus all in, kayak gitu. Nah, gue udah kumpulin duit gitu kan, dia listing di harga 3. Listing harga 3, gue nggak beli, gue diem. Oke, ini bagus gak ya? Gue bingung. 4, tiba-tiba di 5 dia pengumuman, ada
tokenomics-nya itu buyback langsung go all in di sana kayak gitu. Nah, ya makanya pertanyaan itu kali tadi. Kan berarti di 2024 itu kan lu aktif trading saham Indo, ya kan? Nah, kok bisa, kan biasanya kan orang kan fokus gitu kan. Kok bisa lu ada explore ke sana untuk mempelajari kayak gitu? Oke, karena ya saya emang trading kripto juga dulu kayak gitu. Pagi saham, malam kripto kayak gitu. Benar kayak gitu. Pagi sampai jam 4 udah saham. Biasa jam 4 kan setelah market biasa orang ngapain sih main-main HP baring-baring ya udah gue tanggung gue tidurin aja kayak gitu, tidurin sampai malam begadang sampai paginya lagi untuk trading kayak gitu. Bener-bener orang yang cinta sama fall in love tuh kayak gitu ya. Iya, jadi dari sana orang bilang ngapain lu pakai exchange di sini, ini ada barang bagus Hyperliquid, coba aja. Temanku namanya Rehan kayak gitu kan. Terus dia orang fundamental, dia bilang ini bagus, mungkin ada ini. Oke, gue liatin, gue pelajarin, gue cobain, gue jatuh cinta. Ya udah, jatuh cinta lagi ya gitu kan. Hajar lagi di sana. Mainnya di sana, dapat poin gede, nggak ada orang ngomong, terus pertengahan mungkin bulan 6 atau bulan 7 Koyugo nge-tweet Hyperliquid gitu kan. Saya nggak tahu nih bis Yugo siapa, tapi on-chain-nya udah kaya gitu kan. Terus Oktober ketemu Koyugo, wah orang Indo kayak gitu. Baru nanya-nanya, dia jelasin, gue gue telegram dia gitu kan, gue chat dia telegram, segala macam, dia jawabin terus-terusan, dia jelasin dengan jelas kayak gitu kan. Terus dia bilang, ya sell your wife kayak gitu kan. FOMO lah gue, hajar lah gue semua all in. Dan semua indikator oke. Dan gue kan tahu walletnya Koyugo semuanya kayak gitu. Jadi gue tinggal lihatin, wah dia beneran buy, dia nggak ngedam gue. Ya udah gue ngikut aja, follow the whales. Kayak gitu. Prinsipnya sama. Iya, follow the whales, be early before the masses. Kayak gitu. Pertanyaan terakhir adalah kapan masuk ke kripto lagi? Apakah lu nungguin bull market lagi, the next cycle atau kayak gimana? Maybe next cycle. Ya gitu ya kan, ya kripto nggak kemana-mana kan. Nah jadi ya better enjoy dulu lah di saham kayak gitu. Enjoy dulu di saham. Ya kripto saya kan ya alokasinya ya di luar, ya nggak ada hubungan dengan saham kayak gitu. Emang ada alokasi dan nggak disentuh sama sekali. Ya udah tunggu aja. Mau bagus tinggal langsung hajar kayak gitu. Thank you so much brother. Thank Appreciate you. your time. Thank you.